kabarnya nih? Semoga hari ini semua pada baik-baik aja ya. Nah, mungkin aku mau perkenalkan diri aku dulu. Salam kenal teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang sedang mungkin di luar Indonesia ya. Tadi ada yang dari Kuala Lumpur tuh, mungkin yang terjauh. Nah, salam kenal, saya Ai dari tim Learning and Development Pemimpin ID. Jadi kalau learning and development itu responsible untuk program-program pembelajaran, training, kelas online yang diselenggarakan di Pemimpin ID. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang join ke training online-nya Pemimpin ID dan ketemu gitu ya dengan saya, yaitu memang itu kerjaan saya. Oke, nah sesi, gak afdol gitu ya kalau saya buka acara ini tanpa pantun, karena biasanya saya selalu membuka dengan pantun. Dan lebih asik biar lebih cair juga suasananya gitu ya. Izinkan saya berpantun dulu, boleh ya? Nanti teman-teman boleh tulis cakep di kolom chat. Oke. Bentar, saya lihat contekan dulu. Oke. Masak sop buat makan bareng keluarga. Jangan lupa wortel, buncis, tambah telur puyuh. Selamat malam teman belajar semuanya. Selamat datang di teras belajar yang ke-7. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tulis cakep. Oke, thank you. Nah, biar suasana kita lebih asik gitu ya belajarnya. Jadi dibukanya dengan menyenangkan. Jadi teman-teman kayak yang tadi aku bilang, kalau kita di sesi malam hari ini boleh senyaman mungkin, boleh sambil rebahan, boleh sambil makan, boleh sambil nyemil. Mungkin kalau di teras biasanya sambil makan pisang goreng, sambil ngopi, boleh banget. Oke, nah untuk sesi teras belajar pada malam hari ini, kita berkolaborasi, Pemimpin ID berkolaborasi dengan Wish Online Motivator Beasiswa dengan topik Pursue Higher Education, Is It Worth the Cost? Mungkin untuk teman-teman yang galau kali ya, karena sekarang udah banyak kan pembukaan melanjutkan studi pendidikan tinggi, terus banyak juga iklan-iklan beasiswa gitu ya. Dan mungkin lagi cari nih kira-kira motivasi untuk lanjut ke pendidikan tinggi apa, dan apakah itu lanjut pendidikan tinggi itu sesuai dengan cost yang akan dikeluarkan. Kita bahas bareng, kita belajar bareng pada sesi malam hari ini. Sesi malam hari ini akan kita kehadiran teman bicara yang keren-keren banget. Ada Pak Didi Nuruddin Hidayat selaku Eksekutif Director Indonesia Scholarship Center. Lalu ada Kak Khairul Anam atau Kak Anam yang mungkin teman-teman dari PPI. Beliau adalah Koordinator PPI Dunia 2020-2021. Oke, boleh dilanjut? Nah, untuk teman-teman yang mungkin tahu acara ini bukan dari lini masanya Pemimpin ID, izinkan saya share sedikit apa itu Pemimpin ID. Jadi Pemimpin ID atau Pemimpin Indonesia itu adalah tempat di mana teman-teman bisa belajar kepemimpinan, bisa meningkatkan skill, soft skill terkait leadership, dan memang tujuan kami itu adalah meningkatkan ekosistem kepemimpinan di Indonesia supaya menjadi lebih baik. Dan untuk mencapai hal itu pasti kami butuh kolaborasi dari banyak pihak ya. Jadi makanya ada program-program training, ada kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan kementerian, dengan organisasi-organisasi, dan kami sangat open kalau mungkin di sini ada teman-teman yang berasal dari organisasi atau komunitas ingin kolaborasi dengan Pemimpin ID, boleh banget dihubungin para anak-anak pemimpin. Jadi bisa join ke Telegram, linknya udah ada di layar ya, di t.me/pemimpinid, atau kepoin Instagram sosial media kami di Instagramnya @pemimpin.indonesia, atau websitenya di pemimpin.id gitu. Nah, Pemimpin tadi yang udah sempat aku share juga, kalau Pemimpin ID banyak banget event-eventnya. Jadi kalau teman-teman mau kepoin lebih jauh event-event apa lagi sih yang ada di Pemimpin ID, bisa ke website kami langsung di pemimpin.id/acara. Di situ udah ada kalender event Pemimpin ID. Jadi teman-teman bisa kepoin atau bisa langsung ke Instagram pemimpin.indonesia. Oke, boleh lanjut? Nah, apa sih teras belajar? Kok kayaknya santai banget gitu ya. Kita belajar tapi
di teras gitu. Nah, jadi kami pemimpin ID terinspirasi ini dari sosok Ibu Era Kartini yang memanfaatkan teras rumahnya untuk menyebarkan ilmu, terus berbagi dengan para masyarakat sekitar gitu ya. Oleh karena itu, pemimpin ID membuat teras belajar meskipun virtual, tapi harapannya bisa nih menyebarkan value yang sama, kita saling belajar, saling berbagi terhadap topik-topik yang relevan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk next teras belajar, kalau teman-teman udah ada yang tanya nih tadi, kapan ada lagi nih teras belajar? Itu kita teras belajar itu rutin, kita adakan 2 minggu sekali, tiap hari Rabu malam kita ketemu. Dan untuk teras belajar selanjutnya, kita akan ngomongin tentang kegiatan kerelawanan, volunteering. Penting atau nggak penting sih kita join kegiatan kerelawanan gitu. Mungkin melanjutkan gitu ya teman-teman yang beasiswa, pejuang beasiswa, biasanya ada tuh kriteria dari pemberi beasiswa atau pendonor beasiswa melihat aktivitas sosial teman-teman. Nah, berkaitan dengan itu, kegiatan kerelawanan penting atau nggak penting, gerakan sosial, terus ikut komunitas kayak gitu, kita akan bahas lebih jauh di teras belajar ke-8 di hari di tanggal 17 Maret 2021. Sudah bisa daftar duluan nih teman-teman yang join di hari ini. Oke, next. Nah, seperti biasa, acara teras belajar ini kita mencoba interaktif dengan teman-teman. Jadi boleh teman-teman dibuka Slido-nya di slido.com, lalu masukkan kode TB7. Udah di-share ya dari teman-teman panitia. Jadi aku akan share juga. Nah, boleh dong teman-teman, kita akan ada aktivitas interaktif terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa share pandangan, opini gitu ya. Dan untuk pertanyaan pertama, kalau teman-teman udah join ke Slido-nya gitu ya, gimana sih perasaan teman-teman hari ini? Ada yang mungkin hari ini cukup melelahkan atau ada yang hari ini sangat menyenangkan, boleh banget di-share gitu ya. Karena emosi positif tuh suka nular gitu. Jadi hopefully untuk teman-teman yang hari ini agak down semangatnya, bisa keangkat nih, ke lift up semangat lagi dari emosi positif yang teman-teman sebarkan. Oke, udah ada yang share. Alhamdulillah, luar biasa baik. Normal, mantap, capek. Gak apa-apa banget, wajar ya. Amazing. Boleh teman-teman langsung di join ke slido.com, lalu masukkan kode TB7. Semangat dong. Oh, ada yang overthinking. Semoga apa yang ada di pikiran teman-teman yang sedang overthinking mungkin sekarang bisa segera solve ya. Ada yang hopeless. Oh, semoga teman-teman yang tadi yang butuh mood booster, yang sedang down bisa kebantu, diberikan energi, recharge, positive vibe dari teman-teman yang nge-share emosi positif nih. Ditularin nih teman-temannya yuk. Kita sambil ngerangkul bareng, sambil belajar bareng juga. Untuk teman-temannya supaya kita bisa happy bareng, belajar bareng, jadi belajarnya nyaman. Ada yang sedikit pusing, ada yang ngantuk. Wah, semoga dengan ikut acara ini enggak ngantuk gitu ya. Oke, capek banget revisian tugas akhir ya, TA. Semangat. Oke, untuk teman-teman yang lagi banyak tugas, lagi banyak kerjaan, semoga malam hari ini bisa ke-recharge. Mungkin bisa kita diabaikan dulu deh selama 2 jam ke depan gitu ya. Tugas akhirnya kita fokus untuk belajar. Dan hopefully setelah dari sesi ini, teman-teman bisa temuin lagi makna sekolah pendidikan tinggi gitu. Jadi bisa seenggaknya nggak pusing-pusing banget gitu ya ngerjain tugas akhir gitu. Oke, mantap banget. Keren banget nih. Ada yang mantap banget, ada yang susah. Oh, it's okay untuk teman-teman yang kita hari ini santai aja. Jadi teman-teman bisa senyaman mungkin ambil posisi dengan nyaman, rebahan sambil tiduran. Yang penting jangan ketiduran gitu ya. Oke. Nah, boleh teman-teman yang belum join ke Slido-nya, langsung masuk aja ke slido.com di TB7. Masukin kodenya TB7. Mungkin dari panitia boleh dibantu di-share lagi linknya untuk teman-teman yang baru bergabung.
jadi bisa masuk juga nih. Oke, mantul banget Kak, bingung. Normal gembira. Wah, semoga habis dari sini tanda tanyanya hilang ya, jadi beneran gembira gitu, tapi tidak bertanya-tanya gembira apa enggak ya. Oke, normal Kak. Berat ditinggal abang untuk turut berduka untuk teman-teman yang kehilangan orang yang disayang. Gak apa-apa, mourn, dirasain dulu apa yang sedang dirasain saat ini. Semoga mungkin dari nggak ada yang bisa menjanjikan keadaan akan lebih baik gitu ya, but surely, eventually everything will be fine. In the end, semua akan jadi baik-baik aja. So it's okay to feel what you feel right now. Apapun emosi yang teman-teman rasakan valid, jadi boleh dirasain gitu ya. Dan untuk saat ini, teman-teman mungkin boleh dikasih semangat nih untuk teman-teman yang lagi down, lagi ngerasa kurang baik-baik aja. Itu boleh dikasih semangat gitu ya. Boleh dikasih reaction jempol, clap, heart gitu ya, heart. Biar kita saling menyemangati nih, karena ada teman-teman kan ada dari seluruh Indonesia gitu ya. Lucu banget emak masuk Zoom gitu. Iya, kamu masuk Zoom nak. Oke, nah, aku akan lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, absen dulu yuk, siapa aja yang mau melanjutkan pendidikan tinggi atau mungkin yang lagi di pendidikan tinggi juga boleh diikut vote. Tapi kira-kira siapa aja nih yang mau melanjutkan pendidikan tinggi? Boleh di vote di slide-nya lagi. Siapa aja yang mau melanjutkan pendidikan tinggi nih? Oke. Boleh di vote. Wah. Oke. Yuk diramein lagi votingnya. Siapa yang mau melanjutkan pendidikan tinggi? Kepo dong dari teman-teman belajar yang udah hadir, 206 orang gitu ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Siapa aja sih emang yang pengen melanjutkan pendidikan tinggi atau yang lagi lagi melaksanakan pendidikan tingginya, maksudnya lagi kuliah gitu ya. Boleh juga voting gitu ya, berarti saya sedang melanjutkan pendidikan tinggi gitu ya. Kalau masih galau-galau nggak apa-apa juga, atau belum kepikiran nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada yang salah ketiga jawabannya gitu ya, personal masing-masing, nggak ada yang jawaban benar gitu. Oke, boleh di-share nih siapa aja dari teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan tinggi, yang mungkin masih galau, yang emang belum kepikiran aja gitu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Makanya ikut webinar ini mungkin harapannya pengen menggali gitu ya, motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi gitu. Boleh, silahkan. Oke, aku sekalian baca yang di kolom chat ya. Ada dari Kak Totonisman, saya lagi menjalani jurusan manajemen dan rencana mau double kuliah ambil hukum. Selesai S1 manajemen, insya Allah langsung lanjut ke master manajemen. Amin, semoga dilancarkan jalannya Kak Totonisman. Semoga lancar gitu ya, dan bisa sesuai dengan harapan gitu ya. Habis selesai S1, lanjut langsung ke master. Lanjutin aja gitu ya, langsung gaspol. Mumpung masih ada semangatnya nih, gitu. Oke, boleh. Teman-teman yang mau share juga boleh di kolom chat. Kalau ada yang mau cerita-cerita juga, silahkan. Kak Cicil Ackerman. Kalau saya salah nyebutin nama, mohon maaf ya teman-teman. Mau lanjut S2 di luar negeri, doain saja. Amin. Semoga lancar jalannya Kak Cicil. Mungkin teman-teman ada juga yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri maupun di dalam negeri. Semoga dilancarkan urusannya. Amin. Oke. Yap. Oke. Sip. Nah, tadi ada yang bertanya nih, untuk link absen diisi sekarang atau tunggu acara selesai ya, Kak? Nah, untuk sesi teras belajar malam hari ini, kita akan bagikan sertifikat, e-sertifikat gitu ya, sertifikat virtual, sertifikat elektronik untuk teman-teman peserta. Jadi untuk absensinya boleh diisi di akhir. Yang penting jangan lupa, jadi teman-teman jangan keluar dulu nanti di sesi akhir acara, karena harus mengisi form daftar hadir supaya bisa dapat
sertifikatnya. Gitu. Oke, absennya di mana? Nanti akan di-share linknya dari teman-teman panitia. Jadi dipantau aja kolom chatnya. Oke, aku bacain lagi ya. Kak Selvi Amianti, saya lagi menjalani kuliah semester 6 pendidikan bahasa Inggris di UIN Raden Intan Lampung. Semakin kesini kok makin down, tapi punya cita-cita lanjut S2. Wah, semoga dari sesi malam hari ini bisa membantu mendorong lagi ya, ngangkat lagi nih semangatnya untuk Kak Selvi Amianti. Emang banyak yang bilang semester 5 dan 6 itu kayak semester yang cukup berat tahun ketiga gitu ya, cukup berat, udah mulai tugas udah mulai bermacam-macam bentuknya. Dan saya juga baru lulus S1 di 2020 di Oktober, jadi baru banget juga dan masih kerasa sih kayak semester 5 dan 6 tuh kayak ya alhamdulillah saya lulus gitu. Oke, tapi untuk teman-teman di sini semoga kuliahnya bisa dilancarkan gitu ya, yang lagi ambil S1, S2, atau bahkan profesi S3 di luar negeri maupun di dalam negeri bisa dilancarkan. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, boleh dong di-share, kenapa sih kita harus sekolah setinggi-tingginya? Kan ada yang pepatah tuh bilang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Cina kan jauh banget juga gitu dari Indonesia. Kenapa ya? Tapi kira-kira kita tuh harus sekolah setinggi-tingginya gitu. Emang apa gitu? Apa korelasinya gitu? Boleh di-share teman-teman di slide-nya. Jadi kita bisa saling diskusi, bisa saling buka sudut pandang gitu ya. Oke. Oke, ada yang nulis nih, biar keren nama kita ada gelarnya. Benar juga, nggak salah. Karena ilmu itu penting untuk bekal hidup kita. Karena menuntut ilmu itu penting. Buat lamaran ke calon mertua. Oke. Tuntutan profesi dan dunia kerja. Proses belajarnya yang penting. Biar jadi orang yang beradab dan berilmu. Karena hidup hakikatnya adalah belajar dan menebar. Keren banget. Karena ilmu itu nggak akan pernah mati dan akan selalu bermanfaat dalam hal apapun. Agar bisa bertahan di hidup yang penuh tipu-tipu. Wah, semoga ke depannya tidak kena tipu-tipu gitu ya hidup kita gitu ya gitu. Jadi ada tuh pesan dari temannya, biar kenapa kita sekolah tinggi-tingginya, biar tidak ditipu-tipu gitu ya, biar tidak tertipu ya, begitulah. Oke, karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, karena ilmu selalu bermanfaat. Kita harus sekolah tinggi-tinggi bukan hanya semata-mata untuk pekerja yang baik di masa akan datang, tetapi kita akan merasakan prosesnya. Jadi bukan hanya outputnya, tapi prosesnya juga tuh yang perlu dinikmati, dijalani gitu ya. Oke, karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Wow, visionnya tuh udah mengubah dunia. Wah, keren. Yap. Untuk meluaskan cara pandang kita. Oke, karena ingat salah satu janji Allah di mana Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dan salah satu cara mendapat ilmu itu sekolah. Wah, iya. Dikaitkan dengan agama juga bisa gitu ya. Dan mungkin banyak banget nih reason dari teman-teman dari berbagai sudut pandang. Makanya di-share juga biar teman-teman bisa saling membuka, saling dapat nih point of view masing-masing gitu ya. Tadi ada yang nanya, Mbak Nasumnya jam 8 malam ya? Iya, kita abis ini langsung akan mulai, jadi boleh aku akan mungkin dari teman-teman panitia, apakah sudah bisa aku mulai? Oke, teman-teman kalau masih ada yang mau share, kenapa sih kita harus sekolah tinggi-tingginya? Boleh banget masih dibuka slide-nya. Nah, next-nya teman-teman bisa gunakan Q&A untuk menuliskan pertanyaan teman-teman, karena selama sesi talk show nanti kolom chat mungkin akan dimatikan kecuali ketika kita ingin lebih berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Jadi biar nggak kelewatan, kalau udah kepikiran pertanyaannya apa, bisa langsung ditulis di slide-nya. Oke. Acara malam hari ini aku akan langsung panggilkan gitu ya untuk moderator. Biasanya kalau di teras belajar tuh kita ada moderator untuk memandu sesi talk show. Boleh di-share dulu profilnya dari panitia. Oke, nah untuk moderator kita pada malam hari ini ada Mas Darmaji Suradika,
beliau itu siapa? Mas Darmaji Suradika, biasa dipanggil Mas Aji, adalah CEO Pemimpin.id. Untuk professional experience-nya, selain jadi CEO Pemimpin ID, saat ini Mas Aji juga Executive Director di Tech dan pernah juga menjabat sebagai Business Development di Siemens. Fun fact-nya, suka road trip keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang terlewati. Wah, asik banget gitu ya, road trip keliling Jawa, terus sambil coba-coba makanan di kota yang terlewati. Oke, nah kalau teman-teman mau kepoin lebih lanjut, Mas Aji boleh langsung ke Instagramnya di @aji_suradika karena Mas Aji itu humble banget dan sangat suka banget kalau diajak diskusi, jadi langsung aja bombardir IG-nya gitu ya kalau mau diajak diskusi. Oke, apakah udah hadir Mas Aji? Halo. Sorry, gue tidak bisa unmute sendiri. Iya, Halo Mas. Ai, apa kabar Ai? Halo Mas Haji, alhamdulillah baik. Mas Haji apa kabar? Alhamdulillah surviving walaupun lagi padat banget, lagi hektik banget. Alhamdulillah masih aman lah ya Mas. Alhamdulillah masih waras. Masih waras. Oke. Nah, oke. Karena Mas Aji juga sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung aja saya berikan untuk acara Teras Belajar boleh dipandu oleh Mas Aji. Silakan Mas. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Buat yang biasa datang ke teras kami, selamat datang lagi. Buat yang baru datang, selamat datang di Teras Belajar Pemimpin ID. Jadi gambaran singkat mungkin tadi udah sempat diceritain gitu ya, kenapa sih ini namanya teras gitu. Teman-teman, kalau kita melihat cerita orang-orang terdahulu gitu ya, para orang-orang, beberapa orang sih nggak semua gitu ya, beberapa orang yang bijak gitu ya, atau yang mereka memiliki ilmu pengetahuan, mereka itu membuka terasnya untuk bisa buat belajar bareng. Jadi kalau teman-teman tahu ada Ibu Kartini gitu ya, ada dulu zaman di Yunani itu ada namanya Marcus Aurelius, itu dia membuka teras istananya dia untuk belajar bareng-bareng. Gitu. Jadi disitulah bertemunya orang yang memiliki pengetahuan, yang mau sharing dengan orang yang pengen belajar. Jadi pemimpin ID ini juga kita bikin teras ini dengan konsepnya juga seperti ngobrol di teras gitu. Kalau teman-teman yang mau sambil ngopi atau sambil makan, sambil nyemil, silahkan gitu ya. Kita di sini bawaannya santai, jadi biar semua bisa ngobrol, bisa saling belajar, kira-kira gitu. Ya, perkenalan singkat. Nama saya Darmaji Suradika, biasa dipanggil Aji. Saat ini kebetulan menjabat sebagai CEO dari Pemimpin.id. Tema hari ini menarik banget, gitu ya. Tema yang sangat aku sendiri pun sangat tertarik buat membahas tema ini. Buat background sedikit juga, kebetulan aku dulu berkesempatan juga buat studi lanjut gitu ya. Jadi dulu aku S1 di Teknik Mesin ITS. Setelah aku lulus dari ITS, aku lanjut ke Jerman, ke Hochschule Emden-Lehr. Jadi waktu itu aku ambil manajemen teknik, fokusnya ke leadership dan strategi. Jadi tadi pertanyaan teman-teman semua itu jadi recall gitu ya. Pada saat aku dulu lulus dari S1, bagaimana akhirnya aku memutuskan buat memberanikan diri gitu ya buat S2, dan bagaimana caranya aku bisa berangkat ke Jerman pada saat itu gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman di sini juga hari ini bisa tercerahkan gitu ya, bisa dapat ilmu, bisa dapat inspirasi gitu ya, yang tadi mungkin masih iya atau enggak mau lanjut S2 atau mau pergi ke luar negeri, mudah-mudahan bisa makin yakin. Oke, kira-kira begitu, langsung aja kita mulai diskusi kita hari ini. Jadi silakan teman-teman panitia untuk perkenalannya. Ya, jadi hari ini teras kita kedatangan tamu istimewa nih, dari Pak Didin Hidayat. Jadi Pak Didin Hidayat ini Executive Director dari Indonesia Scholarship Center. Dan kita bekerja sama, Pemimpin ID dan ASC ini bekerja sama lumayan banyak di beberapa kegiatan gitu ya. Beliau juga founder dari Motivasi Beasiswa,
dan koordinator dari 5.000 dokter overseas scholarship program. Wow, oke. Mudah-mudahan kita bisa menggali sebanyak-banyaknya ilmu nih dari beliau. Fun fact-nya, pernah DO studi 2 kali. Wow, oke. Kuliah ke luar negeri pertama kali, ke luar negeri pertama kali melalui beasiswa dan 12 tahun kemudian telah menjelajah 30 provinsi. Wow, oke. Sip, kalau gitu langsung aja kita panggilin Pak Didin Hidayat. Enaknya panggilnya Pak atau Mas atau Bang nih? Iya, apa aja, bebas, bebas. Ya supaya umurnya kelihatan nggak terlalu jauh ya. Nah itu dia panggil makanya. Pak lah. Iya, kayaknya manggil Bang lebih enak nih ya, Bang Didin. Iya, ya. boleh banget. Masih muda kok, masih muda. Oke, Bang Didin. Oke, kalau gitu silakan Bang Didin, mungkin bisa dimulai nih menceritakan background-nya Bang Didin gimana. Terus tadi fun fact menarik banget, DO 2 kali, terus tiba-tiba bisa lanjut kuliah ke luar negeri, bisa bikin gerakan 5.000 dokter, itu ceritanya gimana Bang Didin? Mungkin bisa diceritain singkat nih buat kita nih. Silakan Bang. Ya, mungkin singkat saja ya, kenalan dulu kawan-kawan semua. Nama saya Didin. Ya, saat ini saya kalau kerja sebagai PNS ya, tepat sebagai ketua jurusan pendidikan bahasa Inggris di Win Charity Dayat Close Jakarta. Itu alma mater saya waktu S1 dulu. Ya, kemudian saya melanjutkan studi S2 melalui beasiswa pemerintah Australia, Australian Partnership Scholarship tahun 2007, lalu kemudian dilanjutkan di tahun 2013, ya, lanjut studi S3 di Australia juga di kampus yang sama, tapi dengan beasiswa yang berbeda, yaitu beasiswa 5.000 dokter luar negeri Kementerian Agama. Ini yang saat ini saya sedang menjadi salah seorang koordinatornya, gitu Mas. Tapi kalau yang DO itu jangan diikutin ya, itu some kind of like bumpy road ya. Jadi ternyata untuk meraih sesuatu itu sepertinya Tuhan harus menggariskan saya itu berada di bawah dulu ya gitu. Jadi supaya semakin melecutkan semangat saya untuk bangkit dan tetap maju. Memang betul saya 2 kali DO, pertama waktu SMA, yang kedua itu waktu kuliah, yang pertama kali S1 gitu ya. Jadi itu sebuah pengalaman yang menurut saya setiap pengalaman yang saya alami itu tidak ada yang tidak berguna ya, selama kita bisa mengambil hikmah dari hal tersebut. Ya, jadi ya itu kurang lebih Mas perkenalannya. Jadi selain di UIN juga saya tadi sudah sampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Scholarship Center, yang memang saya bergabung di sana dan juga founder motivator beasiswa, karena saya yakin bahwa telah banyak hal yang saya dapatkan selama ini melalui beasiswa dan terutama pendidikan ya. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk berbagi apa yang sudah saya miliki kepada para generasi muda, penerus lebih lanjut. Ya, intinya giving back to the community gitu ya. Jadi artinya bentuk salah satu bentuk pengabdian masyarakat saya terhadap perkembangan bangsa. Kurang lebih itu. Oke, ini menarik banget nih karena ya aku dulu juga sempat kuliah di luar gitu ya, nggak banyak, bukan yang nggak banyak ya, adalah sebagian orang yang pesimis gitu ya tentang Indonesia, mau nggak balik atau tidak mau giving back. Tapi ini Bang Didin tadi statementnya keren banget, kayak ini waktunya kita giving back gitu ya buat negara. Gitu. Mungkin bisa diceritain dikit nggak Bang, setelah lulus S1 tadi, lanjut ke S2 tadi ke Australia, ambil jurusan apa, dan akhirnya setelah pulang dari sana, sekarang setelah pulang menjabat jadi apa, dan kerjanya seperti apa gitu. Ya, jadi saya yakin melalui perjalanan pendidikan saya lah yang bisa membantu saya untuk mencapai itu semua ya. Jadi sebenarnya banyak sekali mimpi-mimpi saya dan harapan-harapan saya yang dulu sudah saya canangkan, ternyata itu dihasilkan melalui satu buah aktivitas, yaitu pendidikan. Dulu saya pengen umroh, dulu saya pengen haji, dulu saya kalau punya kesempatan, punya kemampuan, pengen ngajak umroh orang tua, pengen menghajikan orang tua, pengen jalan-jalan ke Korea, lihat tempat syuting Winter Sonata yang mungkin yang zaman saya ya, paling zaman sekarang Korea ini udah rada beda ya. Pengen banyak hal ya, pengen keluar negeri, pengen naik pesawat, pokoknya banyak banget. Nah ternyata jawabannya cuma satu, yaitu melalui pendidikan. Jadi kalau pendidikan itu perlu diraih dengan
serius, ya insya Allah banyak sekali harapan-harapan dan jawaban yang akan terjawab melalui hal tersebut. Pengen status sosial yang lebih tinggi, pengen sejajar dengan kakak-kakak saya, dengan adik-adik saya, ya itu semua tercapai melalui pendidikan dan juga ekonomi tentunya. Ya, jadi sebenarnya kalau mau mengejar mimpi, banyak mimpi, sebenarnya banyak hal tersebut bisa diwujudkan melalui jalur pendidikan. Gitu Mas. Jadi itu sebabnya bagi saya pendidikan itu memang sangat penting sekali. Jadi bukti nyata aja ya, terutama karir aja ya. Karir itu selepas saya selesai S2, ini saya skip yang bagian S1-nya yang pahit-pahitnya ya. Nanti mungkin kalau mau ditanya boleh juga. Ya. Tapi setelah selesai S2, ya kan, saya waktu S1 3 kali apply PNS, Mas. Nggak dapat. Ternyata pas selesai lulus 2009, bulan Agustus, kemudian ada pembukaan tes PNS, CPNS, di Desember saya dapat. Ya, jadi artinya banyak peluang yang banyak sekali terbuka melalui pendidikan, belum lagi ke arah-arah ke depannya gitu ya. Apalagi setelah menyelesaikan studi S3. Ya istilahnya sekarang mungkin ya, mohon maaf artinya bukan masuk sombong, tapi bargaining power kita sebagai seorang individu itu sangat kuat sekali. Gitu ya. Bahkan Betul. sekarang kita bukan mencari bidikan, tapi mencoba untuk milih mana yang akan kita ambil dan kita jalankan. Karena nanti kalau udah S3, nggak mungkin semuanya bisa dijalankan semuanya, ya all at once. Tapi saya sebagai seorang individu ya tetap saja untuk berusaha untuk multitasking. Makanya punya jabatan ini, punya kerjaan itu, punya usaha, punya ini, pokoknya semua saya jalani. Gitu artinya. Tapi jauh lebih banyak lagi tawaran-tawaran yang didapatkan. Makanya tadi saya sempat ngeliat juga sih chat-chatnya ya, dan saya pikir sangat menarik gitu ya. Ada yang lose hope, ada yang turun semangatnya, segala macam. Itu biasa. Ya itu sebuah proses ya, proses bumpy road dari yang dinamakan dengan investasi di bidang pendidikan. Ya. Jadi kelihatannya sederhana ya. Tapi masalahnya investasi bidang pendidikan itu tidak pernah nyata hasilnya di depan mata. Contoh sederhana, kalau kita naruh uang di bank 5 juta, ya mungkin bulan depan kita sudah melihat bahwa investasi tersebut sudah berubah menjadi 5 juta, mungkin 50.000 karena ada bunganya atau bagi hasilnya. Tapi pendidikan itu tidak seperti itu. Ini adalah sebuah proses panjang, ya yang kita memang harus sabar selama di dalam masa tanam. Tapi insya Allah, ketika sudah saatnya panen, jauh lebih dahsyat dibanding investasi lainnya. Betul. Sepakat banget Bang Didin. Ya. Bang Didin tadi ngomongin tentang bumpy road gitu ya. Tadi kan kita lihat juga di chat itu banyak yang lagi galau gitu. Mungkin kalau Bang Didin bisa agak mundur waktu Bang Didin mau memutuskan nih, wah ini kayaknya saya harus S2 nih, harus keluar negeri. Itu kan pasti pernah di masa-masa kegalauan nih, sama kayak teman-teman yang lain lah gitu. Apa yang membuat Bang Didin ini yakin nggak ini aku harus berangkat ke Australia tadi ya, misalnya aku harus ambil S2. Itu apa Bang Didin? Ya, kalau boleh cerita sedikit nih ya. Jadi memang ada momen-momen penting di dalam hidup saya. Dan salah satunya adalah dulu memang saya awalnya menikah sangat muda ya, waktu itu belum kuliah bahkan. Lalu kemudian sambil jalani menapaki hidup, sambil jualan kaki lima dan lain sebagainya, sambil kuliah juga. Nah waktu itu saya menonton sebuah acara yang namanya Cool School, menampilkan kampus-kampus terkeren di dunia. Lalu kemudian ketika saya nonton, tiba-tiba saya bisa membayangkan ada di situ tuh, ada di rumput-rumput itu, waktu itu di syutingnya di University of Queensland. Kemudian saya ngomong ke istri saya kan, waktu itu saya masih kuliah semester 4. Terus saya bilang, "Mah, nanti aku akan kuliah di situ tuh," saya bilang. Kata dia, "Jangan mimpi, kamu kuliah aja dulu yang benar," kata dia begitu. Tapi ternyata melalui nonton itu adalah salah satu titik balik dari kehidupan yang dialami oleh seorang Didin. Ternyata itulah jawaban Tuhan terhadap apa yang selama ini saya cari. Itu ya, saya pengen, tadi saya bilang, punya motif-motif pragmatis, kakak saya, adik saya itu udah sukses semuanya, sedangkan saya belum apa-apa waktu itu. Saya terus mencari sebuah kendaraan, kira-kira apa sih yang bisa melesatkan saya, kemudian mensejajarkan diri saya. Pengen meningkatkan kemampuan ekonomi, waktu itu masih S1 ya, masih jualan kaki lima dan lain sebagainya, tetap terus mencari. Dan ternyata memang situlah ternyata Tuhan memberikan jawaban. Din, jalanmu itu melalui pendidikan. Ya, jadi itu yang Tuhan tunjukkan. Jadi semenjak itu saya serius belajar
ya berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, oh ternyata memang untuk mencapai ini semua yang saya harapkan, oh ternyata jalurnya itu melalui pendidikan. Ya more specifically melalui beasiswa, karena saya bukan orang mampu, walaupun orang tua ya cukup mampu, tapi saya pribadi karena saya sudah berkeluarga kan saya menanggung hidup keluarga saya, gitu ya. Jadi saya anggap saya tidak mampu. Akhirnya melalui pendidikan lah itu semua terjawab. Ya, jadi memang betul ternyata ya itu tadi dalam perjalanannya semakin berhasil mendapatkan pendidikan S1 tamat, S2 tamat, S3 tamat, ya betul-betul yang tadi saya sampaikan itu betul-betul terjadi dalam hidup saya. Ya jadi kawan-kawan, pendidikan itu adalah sebuah ya investasi yang sangat penting ya. Jadi harus tetap semangat nih yang lagi galau-galau ya, yang lagi turun-turun semangatnya ya tetap harus selalu berjuang ya. Suatu saat pasti akan indah. Ya, ya, ya. Oke. Berarti tadi bisa kita ambil kesimpulan dari ceritanya Bang Didin tadi, pendidikan ini merubah kehidupan ya Bang ya. Tadi dari Bang Didin yang tadi di awal dagang kaki lima gitu ya, dan kehidupannya lebih susah, dan dengan akhirnya pendidikan ini akhirnya merubah kehidupan dan sekarang bisa jadi kehidupannya menjadi lebih baik. Gitu ya Bang Didin ya. Jadi benar-benar pendidikan ini merubah segalanya ya Bang. Iya bagi saya, dan saya pikir happens Bang, to. Kalau kita ngomongin ya, oke. Ya, kalau kita ngomongin tentang pasti kan tidak mudah gitu ya Bang ya. Namanya kita mencapai pendidikan yang lebih tinggi itu tidak semudah kayak oke, kita apply dan keterima dan berangkat pulang langsung senang bahagia selamanya gitu. tidak kayak cerita di dongeng-dongeng gitu kan. Pasti kan ada namanya hambatan, tantangan gitu. Mungkin kalau Bang Didin bisa ceritain apa aja sih hambatan dan tantangannya itu, dan bagaimana Bang Didin dulu bisa melewati itu gitu, apa yang dilakuin? Banyak ya, karena studinya waktu itu di luar negeri ya, jadi benar-benar saya itu berusaha keras untuk mencari tahu bagaimana pertama sistem pendidikan, ya tatanan sosial, ya lalu kemudian juga tentang bagaimana hidup di sana, kemudian sistem pendidikan dan lain sebagainya. Karena waktu itu pernah betul sekali waktu saya dapat beasiswa S2 itu saya kurang aware terhadap hal-hal tersebut, termasuk culture shock-nya. Ya saya nggak tahu, pertama kali keluar negeri ya tiba-tiba dihantam dengan cuaca dingin 4 derajat, wah langsung itu culture shock-nya itu muncul semuanya. Ya hampir di awal-awal minggu itu saya hampir give up juga. Ya, bawaannya pengen pulang aja ya Bang ya. Bawaan pengen pulang, betul banget. Ya, gimana orang belum dapat rumah, ya kan masih luntang-lantung di hostel, ya kan uang makin menipis, ya kemudian dihantam lagi musim dingin dan lain sebagainya, kangen keluarga, ya waktu itu juga saya berangkat sendiri duluan kan, ya jadi artinya banyak sekali challenge yang saya hadapi. Ya lalu kemudian ya singkat cerita ya intinya sih belajar ya dari pengalaman gitu ya. Jadi ketika saya berangkat studi yang berikutnya yang S3 itu saya benar-benar sudah siap. Ya jadi saking siapnya itu sampai sana udah langsung dapat rumah, take over dari sesama teman. Langsung saya bawa keluarga saya, anak dua, langsung dibawa ke sana, langsung dapat rumah yang memang sudah disewa, take over dari teman, timingnya pas. Saking demikian planning sih kalau menurut saya salah satu hal yang paling penting ya untuk mengatasi itu semua, mengatasi hambatan dan lain sebagainya. Kalau tadi S3-nya Bang Didin di mana Bang? Di Australia juga atau di? Iya di Australia juga. Oh. Ya di Australia juga karena itu mungkin saya sudah merasa nyaman juga ya tinggal di sana. Ya udah tahu lah bagaimana survive. Ya langsung bawa keluarga. Waktu itu keluarga kan tidak ditanggung ya. Jadi saya harus berpikir cukup pragmatis juga. Artinya saya harus hidup di sebuah negara atau kota yang saya sudah paham karakteristiknya. Saya kesampingkan ego saya, pengen kuliah di Eropa, pengen kuliah di Amerika, pengen di mana tidak. Mungkin lain kali saya akan ke sana ya untuk short course atau untuk postdoc atau untuk hal-hal yang lain. Tapi satu hal yang reasonable bagi saya adalah menyelesaikan studi S3 tanpa memikirkan faktor X ya yang bisa menghambat kelulusan saya tersebut. Salah satunya adalah ya kita studi di mana di
kampus yang sudah kita aware, kota yang sudah kita ketahui, negara yang sudah kita ketahui, gitu ya. Oke. Itu tadi yang Bang Didin bilang kalau misalnya musim dingin kedinginan tuh recall banget sih Bang. Jadi mungkin fun story juga. Bahkan aku dulu itu saking nggak pernah kenanya musim dingin gitu ya. Sampai kebayang-bayang ada suara-suara kayak tukang bakso gitu Bang. Halunya tingkat tinggi tuh. Saking dingin banget dan kangen kan. Kita kan kangen rumah gitu kan. Jadi kayak dengar suara kok kayak ada suara tek gitu kan bakso gitu. Tapi baru mikir wah ini kan di Jerman ya mana ada bakso gitu. Jadi saking kangennya gitu. Oke, Bang Didin, kita akan ke Mas Anam dulu. Nanti aku balik lagi ke Bang Didin. Tapi mungkin sebelum aku selesaiin diskusi yang ini, ada statement terakhir nggak dari Bang Didin terkait dengan sebenarnya apa sih yang paling penting supaya kita itu bisa yakin buat S2, buat maju ke pendidikan yang lebih lanjut gitu, Bang? Iya, pokoknya banyak ya. Artinya pendidikan itu baik dari sisi mikro maupun makro itu sangat berguna ya. Dari sisi mikro itu bisa mengembangkan aktualisasi diri, ya kita bisa mencapai standar pendidikan yang baik. Ini summary-nya saja, kapan-kapan akan dijelaskan ya. Bisa membantu pencapaian karir, membentuk sudut pandang, membuat pola pikir yang lebih dewasa, dan bahkan satu hal yang cukup sederhana bisa sebagai sarana mencari jodoh. Ya, kenapa mencari jodoh? Karena biasanya kalau kita kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama, aja, gitu. Itu kan kita sudah punya satu kesamaan. Gitu ya. Nah, untuk mempersatukan dua insan, dia kan butuh persamaan. Nah, salah satu dengan kuliah di jurusan yang sama, itu ya mungkin saja ya kita bisa menemukan jodoh. Ya, jadi lewat pendidikan bisa dapat jodoh, itu sambungannya. Jadi artinya yang seperti saya sampaikan banyak hal lah. Ya, tentunya juga dalam skala makro pendidikan ini bisa meningkatkan status dan martabat negara kita ya, karena biar bagaimanapun berdasarkan Global Competitiveness Report, Indonesia itu berada di angka 50 dari ranking 50 dari 141 negara. Salah satunya adalah human capital-nya. Ya, jadi dengan human capital yang baik melalui pendidikan, ya jika semua anak bangsa ini punya pendidikan yang baik, ya tentunya akan semakin bisa meningkatkan derajat bangsa. Tapi kadang-kadang kan orang bilang ya, itu orang-orang sukses kayak siapa itu? Mark Zuckerberg, ya kayak Bill Gates, kayak Steve Jobs, itu pada DO semua. Pada DO semua. Iya, kan untuk apa saya kuliah tinggi-tinggi? Ya iya, masalahnya adalah punyakah kita talent yang luar biasa seperti beliau-beliau tersebut? Jika merasa tidak punya, ya topanglah itu dengan pendidikan. Gitu ya, mantap ya. Mas Didin. Jadi kalau kita tidak punya talenta sebaik Bill Gates, ya topanglah dengan pendidikan gitu ya Bang Didin ya. Kurang lebih. Mantap. Saya jadi punya jawaban kalau ada yang ngomong kayak gitu. Oke, makasih Bang Didin. Nanti jangan kemana-mana dulu. Nanti kita balik lagi ke pertanyaan, ke sesi Q&A. Kita sekarang panggil dulu Mas Anam. Selamat malam Mas Anam. Mungkin sedikit perkenalan dari teman-teman panitia. Oke. Ya, pembicara berikutnya ini juga nggak kalah menarik, teman-teman. Ada Mas Khoirul Anam. Jadi Mas Khoirul Anam ini sekarang koordinatornya PPI Dunia tahun 2020-2021. Koordinator dari PPI Ceko 2019-2020. Wah, ini orang Eropa nih ya. Co-founder Digital 7 Diktara. Digitas 7 Diktara. Oke, Digital 7 Diktara kali mungkin ya. Fun fact, kampus di Charles University merupakan kampusnya Albert Einstein. Wow, oke. Gimana ya rasanya kita kuliah di kampusnya Albert Einstein? Pernah hampir DO waktu SMA karena bolos 3 bulan. Wah, kita tanyain aja kalau gitu. Selamat malam, Mas Anam. Assalamualaikum, Mas Haji. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Assalamualaikum, Bang Didin. Salam 24 jam, teman-teman seluruh peserta. Ini salam khasnya PPI Dunia ya. Salam 24 jam. Mas Anam sekarang posisi di Indonesia atau masih di Ceko, Mas? Kebetulan lagi di Indonesia. Oh, lagi di Indonesia ya. Tapi kuliah sudah selesai atau masih? Ongoing. Oh, ongoing ya. Berarti masih kuliah yang di Ceko ya, Mas Anam ya? Ya, betul. Oke.
Sip, kalau gitu. Kita mulai mungkin dari pertanyaan perkenalan Mas Anam. Tadi seperti pertanyaan ke Bang Didin juga, bagaimana nih ceritanya Mas Anam akhirnya kuliah ke Ceko gitu ya, awalnya, dan apa yang memutuskan ke sana, dan gimana tadi ceritanya kuliah di kampusnya Albert Einstein gitu ya. Silakan. Terima kasih Mas Haji, Bang Didin yang saya hormati, senior PPI ya, karena PPI Dunia itu dibentuk dan diinisiasi oleh rekan-rekan di Australia tahun 2007. Jadi buat saya rekan-rekan di PPI Australia itu adalah founder dari PPI Dunia. Jadi saya selalu hormat sama beliau-beliau. Kalau kita bicara kuliah ya, sebenarnya tadi fun fact-nya malu-maluin ya, jangan diikutin ya. Jadi saya dulu di pesantren di Madura 6 tahun, SMP SMA. Cuman saya memang tidak punya keinginan untuk lanjut kuliah. Sesederhana itu sebenarnya kenapa saya bolos. Saya di pesantren, teman-teman itu memberikan saya suatu input ya, boleh dibilang yang namanya zaman dulu ya. Saya di pesantren tahun 96 sampai 2002. Namanya kita pesantren di kampung, ada satu idiom yang menyatakan ngapain sih sekolah gitu, menteri udah banyak gitu, presiden udah ada. Itu saya pikir benar juga gitu, ngapain saya. Iya benar itu saya bilang. Akhirnya ya sudah, kemudian saya berpikir ngapain saya lanjut kuliah, lanjut ke sekolah gitu. Saya berhenti 3 bulan. Di pondok gitu ya, meskipun ya agak-agak bandel zaman dulu ya. Lalu kemudian ada satu almarhum kiai saya manggil saya, dan ayah saya juga manggil saya, dan kemudian kiai saya bilang, kamu harus lanjut kuliah biar nggak kayak ayah kamu. Jadi ayah saya hanya pemulung, nggak punya kerja, ibu saya juga nggak kerja, lulus SD juga nggak. Cuman kayak saya bilang, jangan kayak ayah kamu, itu aja. Nah, kemudian ayah saya bilang, kamu harus lebih baik. Setidaknya kamu harus menjadi contoh buat adik-adik kamu. Itu sederhana yang membuat saya terpantik untuk melanjutkan studi, dan alhamdulillah saya lulus SMA 2002, kemudian saya nyasar di UI, saya kuliah lanjut di UI, S1 di UI, S2 di UI, dan kemudian lanjut S3 di Charles University. Itu pun sebenarnya accident juga, karena saya sebenarnya mau S3-nya di UI, tapi profesor saya marahi saya. Kamu sudah wisuda di sini 2 kali, mau wisuda di sini ngapain? Akhirnya alasannya biar nggak wisuda 3 kali di UI ya. Dapat gelas nanti saya. Dicemplungin ke danau samping masjid. Jadi kemudian saya coba nyusun proposal disertasi, karena kebetulan tesis saya waktu itu diberi penghargaan salah satu tesis terbaik di lulusan saya, dan dipresentasikan di webinar internasional, seminar internasional di Jogja, dan profesor saya menginisiasi saya untuk melanjutkan itu menjadi proposal disertasi. Akhirnya saya buat proposal disertasi, saya sembuhkan, saya kirim karena memang saya dari dulu ya, bisa dilihat ya, mau S1 aja nggak niat gitu, S3 juga nggak niat juga. Udah saya coba kirim gitu kan, saya perbaiki proposal disertasi, saya dihina 2 profesor, satu di Amsterdam, satu di Denmark, Copenhagen, itu bilang ini sampah katanya. Tapi di samping itu beliau memberi masukan. Nah, masukan itu yang kemudian membuat saya mengencourage quality dari proposal disertasi, dan alhamdulillah hingga akhirnya saya terpilih diterima di 6 kampus waktu itu, di UK, di 6 kampus, di Ceko, di mana ya, Prancis, Ceko, Jerman, sama di Denmark. Hanya setelah saya diskusi dengan profesor saya, 2 profesor saya di UI, itu suggest-nya memang ke Charles University Ceko. Dan setelah saya browsing, saya juga baru tahu kalau itu kampusnya Albert Einstein, dan membuat semakin termotivasi buat saya untuk oke, saya pilih kampus ini. Dan memang ini adalah kampus tertua ya di Eropa Tengah, dan lebih tua daripada sejarah bangsa kita, karena kampus Charles itu sudah berdiri sejak tahun 1348, jauh sebelum Majapahit. Majapahit kan 1400 ya. Jadi kita berkerajaan ini kampusnya sudah
Udah ada. Ya, dan memang untuk jurusan public policy menjadi salah satu yang terbaik di Eropa, dan itu menjadi alasan saya melanjutkan studi ke Charles University. Itu Mas Haji. Oke. Berarti tadi disuruh milih antara Jerman, Perancis, sama UK ya Mas ya. Milihnya ke Ceko gitu ya. Ceko di Prag ya Mas ya? Praha. Oh, di Prag ya. Oke. Sip. Oke Mas, kalau gitu kita lanjut ke diskusinya nih. Menurut Mas Anam sendiri, sebenarnya apa sih yang paling penting gitu? Kenapa kita itu harus lanjut untuk pendidikan kita gitu? Sebenarnya alasan itu ada banyak ya. Kita bisa buat berbagai alasan. Kalau saya pribadi, almarhum ayah saya itu menjadi motivasi buat saya. Karena saya ingat betul waktu saya terima di UI itu saya nggak punya uang, saya nggak punya biaya untuk lanjut. Sampai di hari terakhir saya harus bayar, itu masih kurang uang 1 juta. Jangan dulu 2 juta kalau nggak salah, 2.400.000 apa untuk uang gedung dan pembayaran semester pertama. Dan ayah saya waktu itu bilang, kalau ada tempat buat gadein kepala saya ini, saya gadein biar kamu sekolah. Nah itu yang merubah hidup saya, dan saya berpikir kalau ayah saya bisa memotivasi saya lebih dan berkorban buat saya, kenapa kok saya tidak melakukan sesuatu? Nah itu alasan pertama. Lalu kemudian ayah saya bilang, ilmu itu adalah warisan paling penting dibanding apapun harta sekalipun. Jadi saya hanya akan mewariskan ilmu, dan kamu tempuhlah pendidikan agar kamu berguna untuk banyak orang. Jadi buat saya, motivasi saya untuk melanjutkan studi adalah bagaimana kita bisa berguna bagi banyak orang. Karena saya baca banyak research ya dari salah satu Claudio Canals, seorang peneliti dari Italia yang saat ini ada di Spanyol. Dalam satu risetnya dia mengatakan mengapa negara-negara seperti Amerika, Jerman, Spanyol itu maju ekonominya karena pendidikan, kualitas pendidikannya maju. Indonesia saat ini telah menikmati bonus demografi hingga nanti puncaknya di 2030, yang mana menurut laporan PwC di tahun 2017 Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia tahun 2050 di bawah Tiongkok, Amerika, dan India. Nah, salah satu cara kita memanfaatkan bonus demografi adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, saya berpikir pendidikan itu adalah pintu keluar kita dari segala macam masalah ekonomi, masalah ketidaksejahteraan dan kesetaraan yang ada di bangsa ini. Dan saya cuma berpikir apa yang ayah saya pikirkan, hidup cuma sekali, masa sih kita mau sia-sia gitu. Setidaknya bermanfaat. Nah, dengan pendidikan kita akan manfaatkan diri kita untuk banyak orang, untuk lingkungan kita, mungkin tidak ke seluruh masyarakat ya, tapi setidaknya lingkungan sekitar kita dan beberapa orang yang bisa kita temui, termasuk ketika saya menjabat sebagai koordinator PIPI Dunia, buat saya tujuannya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi lebih untuk membangun bangsa. Paling tidak hidup itu tidak cuma makan, tidur, ke kamar mandi, tidur lagi kan gitu. Kalau kata Pramudia Anantatur, hidup seperti hewan ternak ya, Mas Anam ya. Kalau hidupnya hanya makan, tidur gitu ya, jalan-jalan dikit, ya itu apa bedanya kita dengan hewan ternak gitu ya. Oke. Menarik Mas Anam. Jadi intinya tadi pendidikan ini mampu merubah bangsa gitu ya. Jadi dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang tinggi, itu kita bisa semakin tinggi pendidikan kita akan semakin bermanfaat kita buat orang lain gitu kan. Itu tadi statement dari ayahnya Mas Anam luar biasa banget sih. Jadi mungkin ini teman-teman juga mudah-mudahan itu jadi semangat gitu ya. Karena aku juga yang aku rasain, semakin aku punya ilmu akan semakin besar dampak kita yang kita berikan kepada masyarakat. Betul. Nah, Mas Anam, kalau kita ngomongin tadi aku juga tanya sama Bang Didin gitu ya. Pasti kan buat ke sana itu tidak semudah yang kita kira gitu kan. Pasti ada hambatan, ada tantangan. Ini supaya teman-teman di sini tidak terbuai dengan cerita indah gitu kan. Kita pasti kan ngelihatnya yang indah-indah aja. Wah, di Praha gitu ya. Banyak kastilnya bagus-bagus gitu. Tapi nggak ngelihat nih bagaimana perjuangan di belakangnya gitu. Nah, ceritain dikit dong Mas, sebenarnya tantangannya, hambatannya itu apa, dan gimana caranya Mas Anam dulu ngelewatin itu semua gitu. Ya, susah ya kalau dijelasin dalam waktu dekat ya. Karena kalau dijelasin bisa jadi novel ini. Sampai pagi kita ini ngobrol. Saya rasa Bang Didin juga ngerasain hal yang sama dengan yang saya rasakan. Mencapai sesuatu itu kan posisinya di atas ya, di puncak. Nah, kita mendaki puncak itu nggak pernah kan lari kan.
pasti kita tahap demi tahap merangkak ke atas. Nggak ada langsung tiba-tiba sure gitu nyampe di atas gitu, nggak ada. Semua by proses. Dan di dalam setiap proses tidak ada yang namanya proses itu mudah. Ya, tidak ada yang instan kecuali mie instan. Semua by proses. Tidak ada yang instan kecuali Indomie. Jadilah Indomie gitu. Tapi kalau jadi PhD seperti Bang Didin gitu ya, yang luar biasa menginspirasi, ya harus by proses. Yang paling sulit itu adalah menetapkan niat. Terkadang kita punya keinginan, misalnya saya tadi udah baca beberapa chat, saya ingin kuliah ke Edinburgh, atau saya mau kuliah ke Eropa, saya mau kuliah ke sini. Terkadang kita punya keinginan, tapi tiba-tiba putus di tengah. Nah, itu yang membuat sebenarnya yang sering masalah. Karena yang sulit itu adalah menjaga konsistensi dari keinginan kita. Nah, bagaimana cara menjaga konsistensi agar kita tetap strike pada goals kita? Menurut saya, tips dari saya, gunakan orang lain sebagai alasan kita melakukan sesuatu. Jangan buat diri kita. Seperti misalnya, wah saya pengen kuliah biar follower saya naik. Saya pengen kuliah biar saya dikenal banyak orang gitu. Pertanyaannya, ini mau kuliah apa mau jadi vlogger atau mau jadi YouTuber gitu. Tapi kalau misalnya kita kuliah, saya ingin membanggakan orang tua saya ingin memberi contoh buat adik-adik saya ingin berkontribusi lebih kepada masyarakat lingkungan saya. Kadang ketika kita ngedrop itu udah pasti, percayalah. Tidak ada manusia yang terus konsisten naik ke atas. Pasti up and down itu suatu hal yang normal. Ya. Begitu down, semangat orang-orang di sekitar kita, misalnya ya, saya percaya teori yang disampaikan Einstein bahwa berapa besar aksi yang kita berikan, itulah reaksi yang akan kita terima. Kalau kita punya cita-cita keinginan untuk berkontribusi buat banyak orang, meskipun orang itu tidak kenal kita, ada faktor X yang bisa saja orang itu berdoa buat kita. Mudah-mudahan Mas Aji, atau saya sebut di sini siapa, Mas Dandi, Mas Rian, ada Mbak Selvi, ada Mbak Aisyah, Mbak Intan, dan rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan dia sukses. Nah, keinginan dan passion yang kita miliki dengan doa orang-orang tersebut, itulah yang menurut saya akan mendorong kita untuk melewati masa up and down, untuk tetap stabil. Yang sulit adalah menjaga konsistensi. Nah, setelah itu tinggal bagaimana kita mengencourage diri kita untuk lebih dekat dengan semua komunitas, berusaha. Jadi jangan sekadar bermimpi, berusaha itu harus. Jadi usaha itu bentuk ikhtiar, berhubungan dengan komunitas teras belajar misalnya, atau kontak dengan kami di PPI Dunia, atau dengan komunitas yang lain, sehingga mendekatkan diri kita kepada aura-aura positif. Seperti yang Rasulullah pernah sampaikan, kalau kita berteman dengan pedagang minyak, ya kita bawa minyak. Kalau kita berteman dengan pedagang parfum, kita bawa parfum. Kalau kita berteman dengan teman-teman yang kuliah ke luar negeri, insya Allah kita bisa kecipratan kuliah ke luar negeri. Amin. Itu amin. Teori sederhananya ya. Teori sederhananya. Amin. Mas, kalau ngelihat Mas Anam dulu sebelumnya gitu ya, misalnya recall back gitu, pasti kan Mas Anam bisa kayak sekarang itu hasil dari istilahnya apa ya, habit-habit kecil yang dilakukan terus-menerus. Tadi kan kata Mas Anam bilang konsistensi gitu ya. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan kecil tapi kita lakuin gitu, dan akhirnya itu menghasilkan sesuatu yang besar. Bisa diceritain nggak Mas Anam, ada habit yang biasa Mas Anam lakuin yang akhirnya bisa membuat Mas Anam kayak sekarang nih, bisa tadi dapat dari 4 university gitu kan, boleh milih. Mungkin teman-teman di sini kan masih di early stage nih, kayak oke, ini sekarang aku harus ngapain nih. Nah, itu apa Mas kira-kira? Menurut saya, secara psikologi, sesuatu akan mendorong passion kita kalau kita bisa memvisualisasi keinginan. Itu menurut saya. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita, tulis, gambar, draw, write, di sesuatu tempat yang teman-teman bisa lihat. Nah, itu secara alam bawah sadar akan mendorong kita untuk melakukan hal lebih. Dibandingkan hanya saya pengen. Tapi kalau tidak tervisualisasi kadang susah. Saya dulu kuliah di Depok, itu saya naruh tuh peta Eropa di atas kepala saya. Saya cuma bilang suatu saat saya akan keliling Eropa, no matter how gitu. Dan seketika saya lulus S2, S2-nya di UI. Kayaknya saya nggak akan pernah ke Eropa gitu. Tapi kemudian muncul kesempatan. Nah, kesempatan ini yang membuat passion kita akan jadi kayak semacam passion booster ya. Ketika muncul, alam bawah sadar kita udah tertata nih secara visual.
kita pengen ke Eropa, kita pengen kuliah, melanjutkan studi. Nah, disitulah akan muncul faktor X yang menjadi passion booster kita untuk melakukan lebih. Dan untuk informasi teman-teman, ketika saya pengen studi ke luar negeri, itu saya mengirimkan proposal disertasi saya ke lebih dari 1.200 profesor di seluruh dunia. 200, wow. 1.200 lebih. Jadi saya coba ambil 300 top university di dunia, saya kirim tuh satu-satu, saya lihat websitenya, saya cari email personal mailnya, saya kirim ke beliau. Saya kirim, ya banyak yang lucu-lucu. Jadi misalnya saya kirim ke Profesor Aji, misalnya saya salah kirim ke Profesor Dindin karena udah kecapean gitu. Tapi Dear Profesor Aji gitu ya. Tapi jadi lucu kan, jadi lucu itu. Tapi itu jadi terngiang. Jadi lakukan hal lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu yang besar, lakukan hal lebih. Nah, ini yang seringkali saya berikan koreksi kepada teman-teman. Seringkali yang kontak saya di DM di IG saya nanya, Kak, ada info beasiswa nggak gitu? Kak, ada info ini. Nah, itu kan sebenarnya hal yang ringan ya, yang sebenarnya teman-teman bisa cari. Cara mudahnya adalah cari top university, 200 atau 300 university terbaik di dunia, buka websitenya masing-masing, baca informasi, gali. Jadi literasi, biasakan kita tidak tergantung pada orang lain, tapi depend on pada diri kita. Nanti kalau teman-teman tidak bisa mencari informasi, nggak ada yang ditanyain, terus jadi berpikir, ya udahlah, gue nggak usah kuliah, gue mau tanya ke siapa, jangan begitu. Jadi passionnya itu dari diri kita, agar kita tidak punya barrier apapun untuk sukses. Yang penting itu tadi niatnya ya, Mas Anam ya. Karena kalau nggak ada niatnya ya susah gitu. Oke, Mas Anam, mungkin untuk menutup nih, bisa kita dikasih kalau orang Jawa itu bilangnya iming-iming ya. Iming-iming enaknya di Prag itu apa sih, Mas? Enaknya di Ceko, enaknya di Eropa, gitu. Supaya teman-teman di sini, wah gila, gue harus ke Eropa nih gitu. Oke. Eropa atau benua biru ada kalau teman-teman kuliah di Eropa, pertama privilege yang teman-teman dapat itu adalah visa Schengen, yang teman-teman bisa akan keliling ke 27 negara di Eropa secara free tanpa perlu buat visa lagi. Jadi misalnya seperti saya di Ceko, saya bisa ke Jerman, bisa ke Italia, bisa ke Polandia, bisa ke Paris, bisa ke Austria, bisa ke Hungaria, nonton bola. Karena cita-cita saya, karena hobi saya nonton bola, saya kemarin ke Milan sebelum outbreak ya, nonton bola di San Siro antara Inter Milan versus Lazio waktu itu. Dan ya itu keinginan kecil saya waktu masa kecil, dan itu bisa teman-teman dapat. Kemudian kalau bicara Eropa, kenapa bedanya dengan negara-negara lain? Karena kalau di Eropa teman-teman akan menemukan banyak negara. Jadi kalau teman-teman ke Tiongkok hanya di Tiongkok. Kalau di US hanya di US saja, dan itu butuh perjalanan yang agak jauh. Tapi kalau di Eropa teman-teman bisa kesempatan di 27 negara keliling Eropa dan belajar budaya. Salah satu budaya yang saya pelajari di Ceko itu kita kenal nggak kenal orang nggak nyapa. Jadi misalnya saya sama Mas Haji nih ketemu di pinggir jalan atau nggak kenal, itu harus nyapa, Mas. Sapaannya gini teman-teman, Dobry den. Nah, nanti Mas Haji jawab lagi, Dobry den. Nah, itu menunjukkan hormat dan respect kita kepada orang. Artinya, saya itu belajar suatu budaya yang saya sudah merasa aneh di Indonesia. Coba Mas Haji nggak kenal Bang Didin. Nyapa di terminal, dikira copet. Nyapa-nyapa gue. Ngapain itu? Dengan teman-teman keliling berbagai negara, teman-teman akan belajar budaya, teman-teman akan belajar respect, ketemu dengan banyak orang, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran dunia, keluasan dunia. Jadi kalau bahasa zaman sekarang, mainnya yang jauh gitu. Mainnya yang jauh. Iya, jangan yang dekat-dekat. Supaya kita kan banyak mendapatkan ketemu orang, kita belajar dari orang lain untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan satu hal yang positif dari Praha adalah satu-satunya kota di Eropa yang tidak kena Perang Dunia Pertama dan Kedua. Karena Hitler itu sangat suka dengan Praha, jadi dipisahkan oleh Vltava River dan sangat cantik. Makanya waktu Perang Pertama dan Kedua itu nggak ada invasi ke Praha. Jadi masih perawan, masih orisinil kotanya. Masih orisinil ya. Very, very beautiful. Jadi kalau kita ke sana nggak akan pernah bosan deh.
Sepakat banget sih. Ya. Itu juga ditunggu di Eropa ya. Mantap. Itu jadi keinget waktu aku milih akhirnya kenapa ke Jerman gitu ya, karena Jerman tuh berbatasan sama 9 negara gitu kan. Jadi mikirnya ini kalau di Eropa mana yang paling banyak perbatasannya ya, ternyata waktu itu Jerman 9 negara, ya udahlah ke Jerman. Oke, thank you Mas Anam. Mungkin ini kita langsung panggil aja Bang Didin nih, biar kita ngobrol bertiga, kita langsung tanya jawab. Udah makin seru nih Bang Didin. Keren Mas Anam. Ya Bang. Mantap. Itu ada award di 5.000 dokter juga kuliah di Charles University. Oh iya. Ini Mujib, Pak Mujib. Iya, Pak Mujib. Pamekasan. Iya. Titip biar cepat lulus ya. Siap. Oke. Ini udah ada yang raise hand nih dari tadi, kayaknya mau tanya sesuatu. Silakan Nopra Algusduri. Mbak Nopra atau Mas Nopra ya? Mas Nopra. Silakan Mas Nopra. Tanya langsung Mas. Baik. Kak, ini udah terdengar suara saya, Kak? Ya, dengar. Oke. Saya izin bertanya, banyak hal yang mungkin ada faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi. Jadi mohon pencerahannya, Kak. Karena kadang ada motivasi eksternal tuh yang membuat kita berasumsi bahwa kita nggak mampu, bahwa kita adalah orang yang harus stagnan di tempat. Jadi motivasi masih semacam persepsi negatif itu muncul. Kemudian ada stereotype kenapa harus mendapatkan pendidikan tinggi ketika kamu hanya menjadi kuli. Itu kalau misalnya di daerah gitu ya Kak, kayak gitu. Jadi kayak gimana mengubah persepsi dan stereotip dari lingkungan sosial agar kita menerima energi positif untuk lebih berkembang lagi gitu. Oke, silakan. Mungkin dari Bang Didin dulu mungkin Bang. Gimana Bang meruntuhkan stereotip? Ini kita Indonesia banget nih. Pasti banyak stereotip dari sekitar-sekitar nih, suara-suara. Iya, jadi banyak memang ya stereotip yang terjadi ya, yang kurang baik yang ada di masyarakat gitu ya. Memang dalam perjalanan kita pasti akan menghadapi hal-hal tersebut ya. Tapi Insya Allah dengan karya kita, dengan hasil yang kita capai, orang pun sedikit banyak akan mengakui apa yang telah kita capai. Intinya begitu ya. Ketika ada yang tidak juga, berarti frekuensinya yang salah, salurannya bukan di kita. Ya, berarti kepada yang bersangkutan lah saluran frekuensi tersebut salah. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu juga menghiraukan apa yang disampaikan oleh orang ya. Pedulikan hanya kepada orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Jangan terlalu fokus terhadap asupan-asupan negatif. Contoh sederhana nih, kalau saya posting di Facebook sebuah apalah gitu ya, saya kan senang share konten-konten positif ya. Saya hanya peduli terhadap orang-orang yang satu frekuensi dengan saya. Ya, tentunya orang yang menanggapi dengan baik, orang yang menanggapi itu sebagai semangat motivasi, orang yang menanggapi itu sebagai sesuatu yang sifatnya baik. Ketika ada yang menganggap itu tidak baik, sombong, sok dan lain sebagainya, saya tidak terlalu mempedulikan. Berarti yang salah adalah bukan saluran saya yang penting. Ya, yang salah adalah di saluran mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang intinya adalah terus buktikan saja ya apa yang nanti akan kita capai dan berbuatlah yang terbaik. Ya pasti semua itu akan berubah gitu ya. Jadi tetap semangat saja ya, dan juga jangan terlalu mendengarkan kata orang juga ya. Karena kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ya, fokuslah terhadap orang-orang yang berfrekuensi sama. Gitu ya. Kurang lebih begitulah filosofinya ya. Mantap, thank you Bang Didin. Mas Anam, silakan Mas. Ya, sebenarnya tadi saya sudah cerita ya, kalau ngikutin kata orang, nanti jadi tukang bolos 3 bulan guys. Gara-gara dibilang menteri udah banyak, presiden udah ada, jadi malas sekolah gitu. Jadi satu yang perlu teman-teman pastikan, pendidikan tinggi tidak menjamin kalian akan kaya atau menjadi pejabat. Yang sering menjadi salah adalah persepsi bahwa dengan kalian pendidikan tinggi kalian akan menjadi orang kaya dan menjadi pejabat tinggi. Tidak. Yang pasti dengan pendidikan lebih tinggi. Jadi saya sedang PhD in Public Policy di bidang poverty elevation. Jadi dalam teori kemiskinan itu dalam
teori lingkaran kemiskinan yang dibuat oleh Ragnar Nursky tahun 59, itu bilang kemiskinan itu terjadi karena seseorang tidak memiliki kemampuan untuk hidup. Berarti dia nggak punya uang. Kenapa dia nggak punya uang? Karena dia tidak memiliki kualitas pekerjaan yang baik. Nah, kenapa dia tidak punya kualitas pekerjaan yang baik? Karena dia tidak punya kualitas pendidikan yang baik. Artinya kualitas pendidikan yang baik itu akan berpengaruh kepada rekan-rekan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya kualitas hidup yang lebih baik bukan berarti kalian akan menjadi kaya. Tapi setidaknya kalian punya ilmu untuk bisa menjadi lebih baik dibandingkan orang lain, punya sudut pandang yang lebih luas, punya jaringan yang lebih besar, punya kawan yang lebih banyak, punya posisi yang lebih baik. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kuliah lulus lalu mendapatkan yang bagus. Tadi Bang Dini juga cerita bagaimana prosesnya kemudian menjadi dosen di UIN. Itu pun juga yang terjadi di saya. Saya dulu 5 tahun di perusahaan batubara, lalu saya masuk ke birokrasi di pemerintahan. Jadi tidak semudah bahwa semua itu akan mencapai di atas. Nah, kalau kita pikir bahwa pendidikan itu adalah cara kita untuk menjalani hidup yang dengan cara yang lebih baik, maka itu adalah pemikiran yang tepat. Tapi kalau kita mengikuti pendapat atau persepsi orang bahwa pendidikan yang tinggi akan menghasilkan uang yang lebih banyak, jabatan yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, itu menjadi salah dan akhirnya akan kecewa. Nah, kalau kecewa, kalian tidak akan percaya terhadap pendidikan. Jadi jangan salah menetapkan maksud dan tujuan dari memiliki pendidikan yang lebih baik. Oke, jangan sampai salah mengambil itu tadi ya, mindsetnya gitu ya. Kalau mau pendidikan itu bukan hanya untuk harta aja gitu ya, Mas Anam ya. Oke, mungkin sebelum ke ada 7 lagi yang raise, aku mungkin jawab tanyain yang ada di chat dulu dari Leoni. Mindset apa yang harus dimiliki agar bisa survive saat kuliah di luar negeri dan kembali ke Indonesia? Wah, ini menarik nih. Mindset yang harus dimiliki agar bisa survive saat kuliah di luar negeri dan kembali ke Indonesia. Karena masih belum punya motivasinya lanjut studi. Oke, mungkin ke Bang Didin dulu boleh. Silakan, Bang. Ya, mindset seperti apa? Ya, intinya kalau mau menukil sebuah teori dari Carol Dweck ya, sepertinya akan aktual di dalam kondisi ini, yaitu dengan teori growth mindset-nya. Ya, bahwa intinya adalah kita harus tetap yakin dengan segala macam potensi yang ada di dalam diri. Ya, jadi ketika misalkan kita mengalami kesulitan studi di luar negeri karena kendala bahasa misalkan ya, karena kadang-kadang udah belasan tahun belajar bahasa Inggris di Indonesia, ketika nyampe di English speaking countries, kadang-kadang kita not even understand what the bus driver said. Ya, jadi tiba-tiba kita pengen menjedotkan kepala kita ke tembok karena percuma gua belajar bahasa Inggris 10 tahun, buset masa orang supir bis ngomong aja nggak ngerti ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kita kan sering dihadapkan terhadap suatu hal yang ternyata itu di luar ekspektasi kita. Nah, kita berada di dua kutub ya, memilih untuk mempunyai growth mindset atau memilih dengan fixed mindset. Ya, orang yang punya growth mindset itu dia yakin dengan segala macam potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, ketika saat itu dia tidak mampu memahami apa kata supir bis tersebut, saya yakin bahwa dia akan suatu saat mampu dan mempelajari. Tapi kalau orang yang punya fixed mindset, dia akan beranggapan bahwa, oh ini mah sudah nasibnya saya lah, tidak akan pernah bisa mengerti apa yang disampaikan orang penutur asli bahasa Inggris, sehingga dia tidak pernah mau belajar. Ya, intinya terus mengembangkan segala macam potensi yang ada di dalam diri gitu ya, challenge ourselves ya, bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tentunya banyak sekali lah tantangan-tantangan yang nanti dihadapi ketika studi ya, terutama di luar negeri. Tapi ketika kita menyikapinya dengan benar, ya dengan mindset yang positif, ya attitude yang positif, ya pasti kita akan bisa mengatasi segala macam kendala. Itu ya kurang lebih. Oke, jadi growth mindset tadi ya buat menerima perbedaan. Mas Anam, silakan Mas Anam kalau menambahkan. Ya, sebenarnya pertanyaan cocoknya sama Bang Didin, saya masih proses soalnya. Cuman memang menurut saya
kalau yang saya pegang memang agak berhati-hati kalau kuliah luar negeri. Trikinya adalah kenyamanan. Ketika nanti teman-teman nyaman di luar, ada risiko yang saya temukan di beberapa teman-teman, terutama yang di Eropa, itu adalah keengganan untuk kembali ke Indonesia. Nah, ini yang perlu dijaga. Yang saya sebagai koordinator PPI Dunia berkampanye keliling negara, 60 negara PPI di bawah PPI Dunia, dan saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan, please kembali ke Indonesia, bangun Indonesia, karena negara kita butuh kita. Nah, cara menjaga itu adalah yakinkan bahwa tujuan kita bukan cari uang, cari kaya, yang saya bilang tadi, tapi kita cari kebermanfaatan, bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, dan buat masyarakat banyak. Kalau kita punya rasa seperti itu, mau digoda gaji sebesar apapun di Eropa, teman-teman pasti memilih kembali kepada Indonesia. Karena sejauh-jauh kita pulang, hebat-hebat negara Eropa, di sana nggak ada mie ayam, gado-gado, udah nggak enak deh, benar. Saya udah ngerasain gitu. Makan itu susah gitu, makan aja susah. Apalagi yang seperti Bang Didin sampaikan 4 derajat. Saya waktu kemarin nyampe di Praha pas winter itu sampai pernah -3. Karena di Praha memang salah satu negara yang kota yang dingin ya. Dan winter kemarin kebetulan saya udah di Indonesia, teman-teman report itu sampai -10. Dingin, nggak nyaman. Kita nggak punya komunitas apapun itu, siapapun rasnya, apapun negaranya itu pengen kembali ke home base-nya masing-masing. Nah, kita juga punya keinginan untuk kembali dan membangun. Udah seindah-indahnya negara orang tetap negara kita. Ceko, majunya Ceko, Jerman, hebatnya Jerman, nggak ada laut. Ceko nggak punya laut. Di Jerman ada laut, tapi lautnya laut buatan. Laut buatan. Kalau Ceko di sebelah selatan Jerman, di sebelah timur Polandia, di barat Swiss, di sebelah selatannya Austria sama Hungaria, utaranya Jerman. Jadi Indonesia punya 99.000 km garis pantai terpanjang di dunia. Kita punya 1.126 lokal etnik, 746 bahasa lokal. Indah Indonesia. Jadi kalau kita jadikan Indonesia sebagai alasan kita untuk kuliah, untuk meningkatkan kualitas diri, itu menjadi alasan yang tepat. Tapi kalau alasannya mau cari uang, mau cari kaya, ya kuliah di Eropa, lalu kemudian nggak usah balik di sana. Gajinya gede-gede ya Mas ya. Tapi ya itu kalau mau susah. Benar, kalau mau makan sate ayam nunggu diundang KBRI. Nggak ada. Nunggu KBRI ada 17 Agustus gitu baru dapat sate ayam. Oke. Kita lanjut dulu nih. Ada lagi yang udah angkat tangan. Alfi. Silakan. Alfi Intanur. Mbak Alfi ini ya. Silakan Mbak Alfi. Ini open mic. Ya, terima kasih Kak Aji atas waktunya. Terima kasih Kak Didin dan Kak Anam bisa bertemu secara tatap maya. Nah, Alfi ingin bertanya, kan Alfi lihat nih, Kakak dan Bang Didin ini tuh terlihat sangat ambisius gitu loh. Nah, sedangkan di Indonesia, pendidikan di Indonesia tuh orang-orang ambis tuh dianggap, ya apaan sih kuliah gitu banget gitu loh. Gimana sih menghadapi hal seperti itu? Kayak gitu loh, relate banget. Di kehidupan perkuliahan saat ini tuh kalau mau ambis dianggap kuliah gitu banget sih. Nah, gimana sih cara menghadapinya ya? Bang? Ya, betul Kak Aji. Oke, Alfi. Ini daily banget nih di Indonesia. Sailingnya kita itu terlalu pendek kadang-kadang ya. Jadi kayak kalau ada yang sailingnya tinggi itu langsung apa sih ya, ambi banget gitu ya. Oke. Gantian ya mungkin Mas Anam. Silakan Mas Anam. Oke. Ya. Jadi ya sebenarnya kembali ya yang Bang tadi sampaikan, nggak usah dengerin orang lain. Sebenarnya kalau dibilang saya ambisius enggak. Kalau teman-teman tahu ya, saya itu orang paling, saya tuh malas. Benar. Saya tuh jarang belajar. Malah nggak pernah belajar. Cenderung saya nggak pernah belajar karena saya malah nggak ngerti gimana caranya belajar. Saya tuh cuma datang ke kampus, ngedengerin dosen, lalu coba merangkai dengan sendiri. Jadi apa ya? Nggak enak juga ngomong. Jadi sebenarnya kuliah itu jangan dibawa serius, ya, jangan dibawa serius. Nah, kalau mau serius cari tempat yang nggak ada orang. Nah, kenapa begitu?
dulu saya pernah bilang waktu yang tepat untuk belajar itu saat subuh. Nah, biasanya saya tuh malam belajar dari jam 1 sampai jam karena di kuliah di Eropa itu biasanya sore. Jadi saya malam itu usahakan waktu menulis sama belajar, habis itu main-main. Jadi saat ketemu benar. Ya, nggak usah terlalu serius. Benar. Ya, mereka main. Bahkan dulu waktu saya S1, saya tuh belajar malam biasanya. Jam 1 sampai jam 5 ada orang kan. Nah, waktu ujian itu saya ajak main game, main PS. Nah, itu kan ketua kompetisi nih, sekelas. Akhirnya IP saya paling tinggi, yang lain kedodoran. Karena tahunya jadi menurut saya gini, jangan pernah buat sesuatu terlalu serius. Kayak Joko bilang kan, nggak usah terlalu serius ini, senyum aja santai gitu. Dan saya bukan orang yang suka belajar terus terang, saya termasuk orang yang lebih praktek ya. Jadi belajar itu jenuh, belajar itu membosankan, tapi yang tidak membosankan itu adalah mendapat pengetahuan baru. Usahakan kita mendapatkan new knowledge, new information. Nah, itu yang akan membuat kita ingin berkembang lebih gitu loh, untuk passion kita lebih, membaca lebih. Karena kalau yang dibaca itu adalah pelajaran, itu pasti nggak akan masuk. Tapi kalau kita membaca sesuatu yang baru, informasi yang baru, itu otak kita akan menyerap lebih cepat, bisa 3 kali untuk menyerap informasi. Jadi itu ya, jangan terlalu serius, Mbak Alfi juga. Di bawah santai aja. Iya. Tahu-tahu udah di Ceko gitu kan, Mbak Alfi. Amin. Oke, makasih Mas Anam. Bang Didin, silakan Bang Didin. Bang Didin bisa ngasih tahu gimana caranya belajar. Kalau saya agak... Aduh, enggak. Ya kalau dibilang ambisius ya enggak juga ya. Artinya, tapi memang kalau saya ada beberapa hal ya yang artinya saya ingin capai itu. Salah satu motivasi terbesar saya adalah bikin orang tua saya bangga. Intinya itu. Ya, dengan segala macam kesalahan dan kenakalan yang saya bikin ya dulunya di masa muda dulu walaupun sekarang belum tua juga, ya salah satunya adalah motivasi saya adalah bikin orang tua saya bangga gitu ya. Jadi untuk hal tersebut saya tidak ada kompromi lagi bahwa saya harus mencapai apa yang orang tua harapkan. Ya memang orang tua saya nggak pernah mengharapkan awalnya ya saya jadi seorang dokter gitu ya. Itu mengalir saja begitu, tapi tiba-tiba tercapailah itu menjadi dokter. Nah, ternyata orang tua saya punya harapan lagi, pengen saya menjadi seorang profesor. Ya, insya Allah nanti saya akan usahakan untuk mencapainya. Jadi istilahnya saya selalu fokus terhadap tujuan apa yang mau saya capai. Tapi sebenarnya ketika menjalaninya pun biasanya saya slow-slow aja, gitu ya, nggak serius-serius banget. Ya, jadi prestasi saya selama kuliah, prestasi akademik itu enggak banyak, justru banyak prestasi hura-hura saya. Ya, jalan-jalan ke mana sampai ke Timur Tengah, ya keliling Australia semuanya saya sudah, bahkan pernah juga naik yacht itu ya, cruise yang 15 lantai juga saya pernah. Ya, jadi benar-benar saya enjoy menjalaninya selama kuliah. Ya, bahkan kalau nggak percaya lihat aja Facebook saya dari rentang waktu 2012 sampai 2017 ya 13 ya mana pernah saya posting sesuatu yang sifatnya serius. Saya senang posting lagi jalan di sini ya, dan itu ternyata menimbulkan pro kontra. Itu menimbulkan pro kontra. Ada yang bilang nih si Didin kalau kuliah kok jalan-jalan dulu. Saya bilang apa kan saya mau memotivasi orang. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang waduh, nggak serius tuh kuliahnya nanti gagal. Biarin aja, saya hanya membuktikannya dengan sebuah karya. Jadi ketika saya lulus, tinggal saya posting aja ijazah saya. Nah, semua orang pun terdiam. Gitu ya. Jadi artinya saya enggak terus-terus banget kok kuliahnya. Kenapa? Karena saya ingin benar-benar memanfaatkan waktu kuliah saya ya untuk bersama keluarga saya, sama istri dan anak-anak saya itu belajar lagi yang dinamakan di Universitas Kehidupan. Saya tidak pernah mau menyelesaikan studi saya selama 3 tahun, tidak mau. Kenapa? Karena berarti saya akan kehilangan waktu-waktu terbaik saya selama studi di luar negeri. Ya saya selesaikan tepat waktu, ya plus bonus jalan-jalan, ya banyak berorganisasi, banyak beraktivitas, ya warawiri ke sana kemari, pokoknya jalan-jalan dulu dan lain sebagainya. Yang penting tujuan tercapai gitu ya. Jadi ya intinya sih cuek-cuek aja sih ya apa yang dikatakan orang mau apa selama kita tidak membahayakan nyawa mereka
ya, dan selama apa yang kita lakukan itu menginspirasi orang lain, ada yang terinspirasi, ya lakukan saja. Karena itu tadi ya, di dalam hidup kita sekali lagi tidak pernah bisa memuaskan harapan semua orang. Benar. Itu yang paling penting ya. Jadi cukup mendengarkan orang secukupnya aja, jangan terlalu banyak gitu ya. Yang penting, dan tadi Mas Anam sama Bang Didi ini sebenarnya kita nggak seserius-serius itu kok ya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ke sana gitu. Yang penting niatnya ada, mau kerja keras gitu ya. Oke. Saya tambahin Mas Haji ya, tapi Ya, penting. silakan Mas Anam. Menurut saya, seperti tadi juga Bang mention, saya juga terus terang kebetulan karena PhD itu kuliahnya nggak tiap hari, bahkan saya sebulan cuma 1 kali itu ada kelas. Biasanya 2 minggu sebelum ada kelas karena ada tugas saya prepare, tapi 2 minggu sebelumnya saya tuh biasanya waktu buat jalan-jalan. Jadi menurut saya nggak usah terlalu serius dalam jangan terlalu buat serius dan sehingga buat kita jadi tertekan dalam belajar. Jadi buat se-enjoy mungkin. Silahkan teman-teman buat rumusnya yang enjoy, tapi tetap on the track gitu ya. Jangan selalu berpikir harus IP-nya 4 misalnya. Yang penting tadi seperti Bang Nini, waktu semuanya selesai dengan baik. Jadi dan yang penting menurut saya jangan terlalu serius banget. Itu kalau terlalu serius, nanti teman-teman akan terlalu besar tekanan. Begitu banyak tekanan, akan gampang down. Begitu down, agak sulit untuk pemulihan. Gitu. Jadi ya tanpa mengurangi rasa hormat, banyak juga teman-teman saya di SMA yang dia ranking peringkat 1 yang kuliahnya sekolahnya serius, justru sekarang kuliah itu dan ya walaupun lulus juga biasa-biasa karena dia terlalu serius dengan sesuatu yang terlalu serius betul gitu loh. Jadi imbangi, hidup itu harus balance. Karena saya orang accounting ya, harus balance antara kiri balance, otak kanan otak kiri seimbang. Karena kalau enggak di tengah-tengah begitu ada sesuatu akan memperburuk masa depan kita. Itu yang saya rasain. Iya, setuju banget tuh ya. Intinya adalah keseimbangan. Saya sepakat banget ya dengan kata keseimbangan, bener-bener. Mulai dari milik kuliah tuh harus seimbang, pertimbangannya jangan melulu akademik, tapi pertimbangan-pertimbangan akademik itu juga sangat dipikirkan. Makanya seperti tadi saya sudah ilustrasikan sedikit kan, saya milih kuliah di S3 itu karena saya udah tahu kota tersebut, udah tahu negara tersebut. Ya, jadi saya masukkan pertimbangan-pertimbangan non-akademik. Bahkan kadang-kadang kalau memilih sesuatu, itu bisa jadi pertimbangan non-akademik jauh lebih penting dibanding pertimbangan. Contoh sederhana nih ya, kalau kita orangnya nggak kuat dengan rasa dingin, terus tiba-tiba ada di kampus, misalkan kampusnya Mas Anam ya, Charles University, keren banget, pengen banget kuliah di sana, ya. Tapi ternyata pertimbangan non akademik kita tidak memungkinkan, tapi kita paksa, apa yang terjadi? Nggak lolos pasti, ya. Karena memang nggak nyaman, bahkan bisa jadi mundur, Mas. Karena kalau orang nggak kuat dingin itu kan ada yang orang yang sampai giduan, sampai stres luar biasa, ya, jadi sangat bahaya. Kalau di Eropa sampai banyak yang bunuh diri, Bang Didin. Nah, kalau udah mulai musim masuk winter itu udah mulai winter depression namanya. Itu dia. Dan apalagi di PPI Dunia punya program namanya Ruang Curhat. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah psikologi. Jadi memang mahasiswa di luar negeri tidak mudah, teman-teman. Jadi jauh dari rumah, tekanan kuliah, makanya diimbangi dengan jalan-jalan itu untuk kita balance. Kanan kita jalan, otak kiri kita jalan. Jangan terlalu banyak kuliah, tapi juga siapkan porsi untuk refreshing. Karena sel-sel itu perlu pembaharuan. Salah satu pembaharuan itu jadi positif adalah melakukan yang kita senang. Gitu. Tapi jangan berlebihan. Jangan main berlebihan, jangan belajar berlebihan. Kalau kata Bang Haji, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Iya. Itu enak nanti ya. Kita yang slow-slow begini, yang seimbang akademik non-akademik ya banyak ceritanya nanti. Ya ketika setelah itu. Ya jadi ya, contoh sederhana ya kita nikmati kuliah ya kan di sana sambil kerja, cleaner segala macam. Jadi kita lucu kadang-kadang kalau ke mall itu yang dilihat bukan bagus mallnya, tapi itu lantainya bersih kagak ya. Gitu karena naluri cleanernya itu langsung muncul ya. Pokoknya banyak nih ceritanya. Kalau kita terlalu serius tadi seperti kata Mas Anam itu jadinya bisa stres sendiri. Ya karena emang benar-benar perlu keseimbangan.
Oke. Sip. Thank you Mas Anam, Bang Didin. Makasih Alfi pertanyaannya. Oke, ini udah 8.30. Satu pertanyaan terakhir, ini ada yang direct message ke aku. Menarik banget pertanyaannya. Selamat malam, Kak. Mau bertanya untuk kedua narasumber nih. Kalau kita tidak punya remark atau background dengan banyak prestasi, apa masih ada peluang untuk beasiswa luar negeri dan bagaimana memaksimalkannya? Nah, ini pertanyaan yang FAQ juga kayaknya nih dari Ainur Kafifa. Kalau remarknya mungkin nggak sebagus Mas Anam nih misalnya, mungkin Mas Anam dulu deh. Kira-kira masih bisa dapat peluang nggak sih Mas buat kita beasiswa ke luar negeri? Bisa saja. Ini saya contoh ya diri saya sendiri. Ketika saya interview PhD, biasanya semua orang yang PhD selalu bilang, nggak mungkin bisa PhD kalau nggak pernah nulis di jurnal internasional. Itu udah anekdot umum dan orang mengiyakan itu. Karena memang salah satu syarat biasanya diterimanya scholarship itu karena kita punya tulisan di jurnal internasional itu akan mendukung. Saya sama sekali nggak pernah nulis. Saya seorang ASN, saya auditor di Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya seorang auditor, nggak sempat buat nulis, beda dengan dosen-dosen, rekan-rekan dosen seperti Bang Didin, dosen gitu ya, mungkin memang menulis. Jadi saya sama sekali nggak pernah nulis. Tapi saya beranikan diri untuk apply. Dan saya sampaikan pada saat interview, Prof, saya tidak pernah menulis jurnal ilmiah. Karena ditanya, Anda pernah menulis jurnal ilmiah di mana? Dan saya jawab, saya tidak pernah menulis jurnal ilmiah, Prof. Apakah saya masih peluang untuk mendapatkan scholarship dan melanjutkan studi? Dan jawaban Prof saya, karena apa? Yang beliau lihat adalah passion saya. Yang beliau lihat adalah passion. Beliau melihat Anda punya passion, Anda punya keinginan, dan konsep yang Anda tawarkan serta data yang Anda siapkan itu memuaskan kami. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan remark-remark bahwa nggak pernah jurnal ilmiah, nggak akan bisa S3, nggak bisa bahasa Inggris atau TOEFL-nya tidak 550, nggak akan pernah kuliah ke luar negeri. Banyak negara-negara Eropa yang nggak nanyain TOEFL. Contoh Polandia, Ceko, ya, Hungari itu tidak terlalu mensyaratkan TOEFL sebagai syarat utama gitu. Jadi banyak negara yang masih open terhadap itu. Yunani misalnya, Italia, Azerbaijan. Peluang itu ada. Jadi jangan megang remark yang terlalu tinggi sehingga menutup peluang kita dan membuat kita menjadi takut atau menyerah sebelum bergerak. Jangan misalnya, wah IP saya nggak kumlot nih, nggak mungkin saya kuliah ke luar negeri. Jangan salah. Salah satu profesor university, Mas Mulyadi, itu ketika lulus di ITB, itu IP-nya 2,6. Tapi bisa melanjutkan studi ke Taiwan, S2 kalau tidak salah, S3-nya di Prancis, sekarang bisa jadi profesor di salah satu top university di dunia. Kalau waktu dia lulus ditanya, wah gue IP-nya 2,6, mungkin nggak gue jadi profesor di Inggris? Pasti orang bilang gila, orang sinting. Jadi jangan terlalu takut dengan remark besar. Anda orang bodoh, Anda tidak IP tinggi, Anda tidak cerdas, Anda tidak pintar. Itu quote yang tidak penting. Salah satu idola saya, yang Habibie, dalam bukunya saya pernah baca buku beliau Tunas, dan yang saya ingat betul beliau bilang, kesuksesan itu bukan milik orang cerdas atau orang kaya, tapi kesuksesan itu milik orang yang mau terus berusaha. Jadi terus berusaha berjuang, apapun seminim apapun peluang yang kita punya, selama kita masih bergerak, artinya peluang itu masih ada. Mantap. Thank you Mas Anam. Bang Didin? Ya. Menambahkan Bang, kalau remark kita nggak cukup baik nih Bang. Remark kita nggak cukup baik, tapi istilahnya ada dua hal ya. Beasiswa itu tidak melulu terkait dengan prestasi. Saya banyak terlibat dalam proses penyeleksian beasiswa, ya, interview, dan lain sebagainya. Jadi prestasi itu tidak menjadi satu-satunya indikator. Jadi ada indikator-indikator lain yang saya pikir sebagai interviewer ya, atau sebagai seorang yang sering terlibat dalam seleksi beasiswa, itu ada dua hal lain yang cukup penting. Ya, yang pertama yang pengen dilihat adalah kesiapan. Kesiapan, seberapa siap kita menerima bantuan dari pemberi beasiswa. Intinya kita harus selalu memberikan kesan bahwa saya siap, nah mana uangnya.
Ya, kesiapan itu kan artinya kita memenuhi semua persyaratan yang ada gitu ya, sehingga pemberi beasiswa ini tidak bisa menolak ya, memilih kita sebagai salah satu penerima beasiswanya. Intinya adalah beasiswa akan diberikan kepada orang yang dipandang siap menerima beasiswa tersebut. Itu nomor satu. Yang kedua, hal yang lain penting adalah kalau beasiswa itu diberikan kepada satu orang, tapi orang tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saya sebagai interviewer selalu melihat hal tersebut. Contoh sederhananya gini aja deh. Kalau kita pergi ke mall, ya ada gerai, ya terus kita lihat buy one get one sama buy one get four misalkan. Secara naluri kita nih, ya mak-mak modis, modal diskon, itu pasti akan bergerak ke buy one get four. Naluri kita sudah pasti ke situ, bukan ke buy one get one, tapi buy one get four dulu. Kita mau pastikan dulu ya, walaupun kadang-kadang terms and condition-nya kecil banget ya, only di item misalkan ya, tapi paling enggak perhatian kita itu akan menuju ke sana. Itu sudah naluri. Nah, bagaimana kaitan dengan beasiswa? Saya selaku interviewer beasiswa selalu melihat orang ini tidak mesti pintar, tapi orang ini mesti punya talent untuk berbagi kepada sesama. Dilihatnya dari mana? Dari track record dia melakukan community service. Ya, saya tidak perlu orang pintar, saya tidak perlu pilih orang pintar, tapi saya lebih memilih orang yang berguna bagi sesama. Beasiswa luar negeri itu investasi yang besar. Ya, 2 tahun itu kurang lebih berarti minimal 1 miliar satu orang. Ya, kalau dia PhD berarti kurang lebih donor itu menginvest 2 miliar ke orang tersebut. Ini kurang lebih ya. Nah, rugi sekali ketika uang tersebut diberikan dan hanya bermanfaat kepada orang tersebut. Ya, banyak nggak sih orang kayak gitu? Egois banyak. Ya, banyak orang yang menyimpan apa yang dia dapatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ya kan rugi, uang 2 miliar diberikan kepada satu orang, dan orang tersebut tidak bermanfaat terhadap orang yang lain. Ya, makanya tidak perlu orang pintar, tapi orang yang senang berbagi kepada sesama. Kita lihat tuh track record community service-nya. Wah, orang ini bermanfaat banget nih. Kalau saya berikan uang 2 miliar kepada dia, melalui tangan dia akan memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Itulah yang dipilih. Itu terkait prestasi enggak? Tidak. Ya, jadi artinya banyak hal-hal yang sangat penting yang perlu kita miliki ya. Jadi intinya jangan merasa, tadi kata Mas Anam ya, intinya belum perang aja udah merasa kalah dulu. Gua nggak punya prestasi segala macam. Gimana gue mau bersaing dengan yang lain-lain? Jangan banyak berandai-andai. Ya, lakukan saja perencanaan yang kuat. Ya, perkara gagal atau tidak itu adalah nomor 234. Ya, tugas kita sebagai umat manusia adalah berusaha sebaik-baiknya. Ya, kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak pernah berusaha. Itulah yang dinamakan dengan sebenar-benarnya kegagalan. Ya, kalau gagal, it's okay. Ya, istilahnya kan ada ya, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Nah, itulah seperti itu. Kurang lebih. Mantap, Bang Didin dan Mas Anam. Mungkin kalau aku boleh nambahin dikit juga, kadang-kadang kita buat kuliah ke luar negeri itu terpatoknya ke 2 ya. Either ke orang tuanya kaya banget bisa biaya ke luar negeri atau dapat beasiswa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau aku boleh sharing, kalau di Jerman itu karena kampus kita itu semua gratis gitu kan. Jadi semua kampus masuk selama kampus itu kampus negeri itu gratis. Jadi kita itu hanya butuh biaya untuk hidup sehari-hari gitu. Jadi apa yang dilakukan teman-teman di Jerman biasanya mereka Jumat Sabtu atau kadang Kamis Jumat Sabtu Minggu mereka kerja gitu. Jadi ada sebenarnya masih ada opsi yang jarang diambil orang nih buat kuliah luar negeri gitu. Dia teman-teman yang ke Jerman biasanya pinjem duit buat bisa berangkat ke Jerman gitu ya. Habis itu pinjem duit buat biaya visa dan sebagainya. Di sana dia kerja, duitnya dibalikin. Itu lebih gila lagi. Jadi kayak sebenarnya ada, kalau teman-teman mau coba cari cara-cara lain, masih banyak trik-triknya kok buat kuliah di luar negeri. Selain tadi misalnya beasiswa atau mungkin kuliahnya orang tuanya ada biaya gitu. Tapi sebenarnya beasiswa pun tadi kata Bang Didin dan Mas Anam nggak melulu tentang prestasi gitu ya, tapi tentang mimpinya, tentang apa yang dia lakukan gitu ya kira-kira. Oke, teman-teman, mungkin kita
harus sudahi diskusi kita malam ini, walaupun masih seru banget, tapi udah 8:30. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Mungkin buat menutup nih, Mas Anam dulu kira-kira. Ada statement penutup nggak Mas Anam buat teman-teman semua yang hadir di sini, Mas? Ya, terima kasih ya Mas Haji kesempatannya buat ID dan Kelas Belajar, buat rekan-rekan yang hadir. Ke depan, masa depan itu bukan semakin sedikit, tapi semakin besar. Peluang juga semakin banyak. Jangan kita terkubur dalam suatu pemikiran yang sempit bahwa keberhasilan itu hanya milik sekian orang-orang tertentu. Gitu. Semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses, tergantung pada diri kita sendiri. Tingkatkan kualitas diri kita, siapkan kita untuk menjadi lebih baik. Karena kalau kita ke depan tidak menjadi lebih baik, akan banyak orang-orang bagus yang akan datang yang justru kemudian membuat kita hanya menjadi penonton. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi subjek-subjek untuk membangun bangsa. Bangsa ini butuh kita, bangsa ini butuh seluruh teman-teman. Dan kami di PPI Dunia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan punya program juga PPI Invest. Silahkan teman-teman lihat di situ ada pemberian informasi dari 48 negara ke 34 provinsi seluruh Indonesia yang bisa diakses dan didaftar secara gratis dalam rangka kontribusi PPI Dunia untuk mengencourage semangat teman-teman, passion teman-teman untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Sukses buat teman-teman. Doa saya dari 200 sekian peserta malam hari ini, 2-3 tahun lagi saya akan ketemu teman-teman di Praha, di Eropa. Amin, amin. Backpackeran ketemu di mana gitu ya Mas ya? Saya didoain juga nggak Mas Anam nih? Oh profesor mah cukup di Indonesia aja, jalan-jalannya aja. Jalan-jalannya aja kalau beliau. Gitu. Buat teman-teman yang lain, tetapkan semangat dan cita-cita setinggi mungkin. Saya selalu bilang, kenapa cita-cita setinggi langit? Karena kalau nyampe langit cita-cita langit ke-7 nggak nyampe langit ke-7, langit ke-1 nyampe, langit ke-2 nyampe. Jangan takut mimpi gratis kok. Kecuali mimpi gitu, ada kuotanya gitu ya. Misalnya mimpi langit ke-7 sekian juta gitu, mimpi langit ke-6 sekian juta gitu, cari yang murah gitu. Tapi karena gratis, mimpilah setinggi agar kita punya semangat untuk mencapai mimpi itu. Sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Anam. Mas Anam tadi sorry aku nggak kedengaran tadi yang PPI apa Mas namanya, mungkin teman-teman tadi nggak kedengaran. PPI Invest ya. Ya, PPI Invest itu bisa di follow di teman-teman, infonya di ppi.edufest atau PPI Dunia atau velari.ppi.dunia. Itu memberi informasi studi 48 negara. Dari Sabtu besok itu ada 6 negara yang akan tampil. Hungaria, Taiwan, Tiongkok. Nah, itu informasi, terus ada Yordania sama Lebanon. Jadi tiap 2 minggu sekali akan beda negara. Jadi total ada 48 negara yang akan tampil roadshow ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jangan lewatkan itu informasi bagus dari para beasiswa dan mahasiswa yang studi di sana. Jadi teman-teman akan tahu informasinya, ternyata ini loh informasi beasiswa. Oh, ini informasi di sini. Silahkan pilih negaranya. Yang tadi, wah ini TOEFL saya mungkin gitu. Kalau pinter gitu, mungkin gitu. Nah, siapa tahu dengan ikut PPI Edufest, oh ternyata possible gitu. Karena impossible is nothing, itu betul. Wow, mantap. Thank you. Impossible is nothing ya Mas Anam. Mantap. Oke, Bang Didin, silakan Bang Didin untuk menutup diskusi kita malam ini, Bang Didin. Iya, saya hanya ingin rest assure kawan-kawan semua ya bahwa yakinlah the best investment is in education gitu ya. Namun memang investasi di bidang pendidikan itu tidak pernah menghasilkan sesuatu melalui proses yang instan. Ya, dia perlu proses bertumbuh, dia perlu proses panjang ya, dan terkadang tidak terlihat ya dengan mata. Ya, jadi selama proses tanam tersebut ya hendaknya kita selalu sabar, selalu yakin dan selalu percaya bahwa suatu saat ketika masa panen itu datang ya kita akan menikmati hasil yang sangat maksimal. Ya, jadi buat kawan-kawan yang saat ini sedang galau, ya semoga talk show ini bisa sedikit mengobati kegalauan ya kawan-kawan semua, dan yakinlah bahwa ya semua akan indah pada waktunya dengan pendidikan tentunya.
Amin, Bang Didin. Oke, kalau gitu, makasih banyak sekali lagi waktunya Mas Anam, Bang Didin, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Hari ini kita belajar banyak, mudah-mudahan teman-teman semua juga di sini belajar banyak gitu ya. Dan mungkin sebelum ditutup, kita perlu foto bareng panitia. Biasanya panitia nyuruh kita foto dulu sebelum selesai. Siap. Betul. Oke. Butuh nih, ya. Ada dokumentasinya dari para narasumber dan moderator. Mas Aji, boleh dipersiapkan gaya terbaiknya. Saya bantu untuk fotonya. Kalau udah siap. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Boleh ganti gaya? Bebas aja. Boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas Anam, Bang Didin. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Gimana Bang? Enggak, Bang Didin saya izin silaturahim sama Mas Haji juga nanti kapan-kapan lah. Siap. Tentu. WA-nya. Ya, siap. Saya rumah di Bintaro, Bang. Dekat itu. Dekat lah. Kalau perlu kita ngopi-ngopi. Dekat. Boleh lah Bang. Saya juga di Tangsel Bang, rumah Bang. Saya di Ciputat. Ciputat saya nyambung lah, dekat semua. Saya untuk menjadi anggota PPI Dunia, tapi syaratnya kuliah luar negeri. Itu harus ya syaratnya. Oke, ntar kita atur ya ngopi-ngopinya. Mas Anam, Bang Gimana Bang Didin? Ntar kita atur ngopi-ngopinya kan. Siap. Kan semua. Tangsel, saya Ciputat, Bintaro. Ya, tinggal ketemu di tengah-tengah tuh di mana. Amin. Izin ya teman-teman. Salam 24. Mari, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ana, Mas Aji, dan Bang Didin untuk sesi luar biasanya pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman jangan leave dulu, boleh stay dulu. Tapi kalau untuk narasumber dan moderator sudah boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Jadi kalau dia mau say thank you, terima kasih, boleh ditulis di kolom chat, kita ramein. Terima kasih ke kedua narasumber dan terima kasih Mas Aji yang sudah menjadi moderator talk show pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di teras belajar selanjutnya, Mas. Oke, nah tidak terasa nih kita udah di penghujung acara. Seru banget ya tadi sesi talk show-nya bareng Mas Anam dan Bang Didin. Dapat banyak banget insight dan hopefully teman-teman dapat nih kesuntik lagi gitu ya, motivasi atau yang tadi lagi down ngerjain tugas akhir. Bisa kepecut lagi semangatnya untuk melanjutkan tugas akhirnya. Oke, nah boleh dari teman-teman panitia dibantu share screen. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir pada sesi malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, untuk acara-acara Pemimpin ID selanjutnya, teman-teman bisa langsung cek ke website kami di pemimpin.id/acara. Nanti teman-teman akan langsung disambungkan ke kalender event kami di website, dan next acara yang akan diselenggarakan ada ini dia, ada gathering komunitas NTT, agendanya ada Launching Leaders Hub NTT dan Inspiration Session oleh Darmaji Suradika. Ketemu lagi nih bareng Mas Aji, ada di hari Jumat 5 Maret 2021. Dan juga ada Road to Paragon Innovation Summit 2.0, Innovation Talk, Paragonian Series, Branding 101. Rise of a Brand. Itu di hari Sabtunya. Jadi kalau di Jumat kita ada gathering komunitas NTT, di hari Sabtunya ada Innovation Talk bareng teman-teman Paragon dan narasumber yang nggak kalah kece-kece juga. Jadi teman-teman boleh langsung di daftar aja di form daftarnya. Nanti linknya akan dibantu oleh panitia di-share di kolom chat. Oke, next. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah hadir, dan acara Teras Belajar pada malam hari ini akan membagikan sertifikat untuk teman-teman yang mengisi daftar hadir dan memberikan feedback melalui tautan bit.ly/feedbacktb7. Semuanya huruf kecil. Boleh nih teman-teman diisi daftar hadirnya dan mohon diisi dengan benar data-datanya karena itu akan digunakan untuk sertifikatnya nanti. Jadi supaya tidak ada kesalahan nama, maka mohon diisi datanya dengan benar.
Oke, silahkan boleh sambil diisi. Dari teman-teman panitia juga dibantu untuk share di kolom chat. Oke, jangan lupa juga share insight wawasan ilmu baru yang teman-teman dapatkan di sesi teras belajar pada malam hari ini. Dan kalau di post, jangan lupa untuk tag ke @pemimpin.indonesia, @wishfestival.id, @motivatorbeasiswa. Kedua narasumber dan moderator kita ada Mas Anam di @just.anam, @just.anam. Lalu ada Bang Didin di @didin_nurudin_hidayat. Dan ada Mas Aji di @aji_suradika. Boleh banget di-share nih, biar ilmunya makin banyak yang dapat gitu ya. Dan di awal tadi teman-teman panitia udah di-share kalau teman-teman yang beruntung akan mendapatkan bingkisan menarik dari Pemimpin ID. Nah, kira-kira siapa yang beruntung pada malam hari ini mendapatkan bingkisan menarik? Boleh di-share panitia. Nah, ini dia. Congratulations, selamat untuk teman-teman, 2 orang teman belajar kita pada malam hari ini. Ada Instagram user @uiux.nila, NILA, dan Kak Alfi Intan Nur Aisyah. Boleh langsung menghubungi narahubung Fadli di nomor yang tertera di kolom di layar teman-teman untuk klaim hadiah teman-teman. Silahkan dihubungin narahubungnya, ada Fadli. Nanti akan langsung diarahkan untuk mengisi data pengiriman dan klaim hadiahnya. Gitu. Oke, nah nggak terasa nih ya. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita masih akan terus lanjut di teras belajar selanjutnya. Kita sudah ngomongin tentang pentingnya pendidikan tinggi dan percaya nggak percaya bahwa itu worth banget dengan cost yang akan teman-teman keluarkan gitu ya. Dan selanjutnya di teras belajar 8 kita akan belajar diskusi bareng tentang volunteering, penting atau nggak penting sih kegiatan kerelawanan itu. Langsung aja daftar di bit.ly/daftar, D-nya besar, TB, T dan B-nya besar 8, angka 8. Itu teman-teman udah bisa daftar duluan untuk secure spot peserta di sesi teras belajar 8. Itu akan dilaksanakan di tanggal 17 Maret 2021. Kita akan kembali lagi 2 minggu lagi gitu ya, di hari Rabu pada malam yang pada waktu yang sama gitu. Nah, sekali lagi kami dari Panitia Teras Belajar mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dan aktif banget di menanya terus memberikan reaksi gitu ya. Semoga harapan yang teman-teman sudah share tadi yang ingin lanjut kuliah di dalam maupun di luar negeri bisa tercapai dan mendapatkan motivasi nih dari sesi Teras Belajar pada malam hari ini. Nah, udah diingetin dari panitia, jangan leave grup WA-nya dulu, karena akan ada info-info menarik lainnya terkait event-event Pemimpin ID yang akan di-share ke teman-teman. Jadi, nggak mau ketinggalan kan dengan event-event menarik dari Pemimpin ID lainnya. Nah, dari saya pribadi, mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah kata dan perbuatan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, seperti biasa, karena tadi saya buka dengan pantun, maka akan saya tutup juga dengan pantun. Oke, pantunnya tapi agak, kalau agak geli, ya udah lah ya. Oke, nanti boleh direspon cakep gitu ya, atau dikasih reaction jempol ya kalau suka. Oke, nah, cari pasangan harus bisa selalu ada, biar langgeng dan bisa menua bersama. Belajar itu bukan tuntutan sosial semata. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di TB selanjutnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Seru banget sesi talk show kita di Teras Belajar 7 malam hari ini. Jangan lupa daftar di Teras Belajar 8. Dan kenapa teman-teman mungkin ngerasa bosen gitu ya kalau ngisi form pendaftaran dulu, sebenarnya itu membantu kami untuk melihat gambaran antusiasme teman-teman nih
ikut sesi teras belajar selanjutnya. Jadi boleh banget diisi lagi meskipun udah isi form, meskipun teman-teman udah join dari teras belajar sebelum-sebelumnya, tapi diisi lagi aja form pendaftarannya, dan nanti akan banyak teras belajar akan selalu menghadirkan topik-topik dan narasumber yang nggak kalah keren dari sesi-sesi sebelumnya. Oke, tadi ada yang chat nggak bisa masuk grup WA karena udah penuh. Nah, oke, dan nanti itu jadi catatan untuk teman-teman panitia, boleh dibantu link grup WA-nya diperbarui karena ternyata sudah penuh nih. Nah, itu. Jadi biar makin banyak teman-teman yang gabung ke teras belajar kita selanjutnya, boleh diajak juga teman-temannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah kata dan perbuatan. Saya Ai, selaku MC pada malam hari ini mengucapkan selamat malam. Kita ketemu lagi di tanggal 17 Maret 2021 di Teras Belajar 8. Thank you semuanya. Thank you. Sudah boleh meninggalkan ruang Zoom, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Boleh nih mungkin sambil mengantar teman-teman keluar Zoom dari panitia, boleh disetelin musik? Oke.